Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Ting, pembelian berkecantikan bernilai 10 juta. Saat ini minus 10 juta. Dalam hati Schalke, anj, mahal banget cok. Dalam hati Chow Chow, berani main-main denganku. Sengaja aku tambahkan angka 0 di belakang. Sengaja aku tambahkan angka 0 di belakang harga. Ini, obat ini sangat ampuh. Dalam hati Schalke, bisa nggak ya pusat perbelanjaan mendapatkan untung 10 juta dalam sebulan? Aku merasa diskors. Lalu Schalke mulai nih menggunakan obatnya, dan ternyata lukanya langsung hilang. Nah, udah hilang. Wah, aku nggak menyangka tanganku bisa langsung kembali sempurna. Obat ini emang ampuh. Schalke, bolehkah aku menggunakannya untuk membersihkan tempat lainnya? Oh, tentu saja. Dalam hati Schalke, MG, bagian mana yang akan dia bersihkan? Lalu nggak lama setelah itu, ada yang mengetuk pintu nih. Saat dibuka, ternyata itu Chasin. Schalke, aku pikir ada kesalahpahaman di antara kita. Tiba-tiba, Schalke langsung menutup pintunya. Aku belum pernah melakukan apa-apa dengan Liu Yuan. Semua yang kau dengar itu hanya gosip dari Sumina. Dia emang suka padaku, tapi aku tidak. Dengarkan aku. Hah? Sumina? Siapa Sumina? Dalam hati Schalke, gawat. Kalau sampai dia masuk dan tahu ada seorang wanita di sini, kesalahpahaman ini nggak akan bisa dijelaskan lagi. Dia adalah teman sekelasku. Dialah yang suka menyebarkan gosip nggak jelas. Aku akui, aku dulu emang pernah menyukai Liu Yuan, tapi sebatas suka, bukan cinta. Schalke, percayalah, aku nggak pernah mengkhianati cintamu. Schalke dari dalam teriak nih. Oke, aku percaya padamu. Pulanglah. Schalke, kau nggak ingin bertemu denganku? Apa kau belum bisa memaafkanku? Chasin, aku benar-benar telah memaafkanmu, tapi pulanglah dulu. Aku akan ada urusan sebentar lagi. Sayang, ada rapat dewan besok. Kau harus datang. Schalke, anj. Hah? Ada apa? Tidak, dia hanya temanku. Ternyata si Lanan di belakang nih cuma pakai handuk. Aku gak akan pernah memaafkanmu lagi. Bak. Dalam hati Schalke, rasanya seperti mau mati. Apa kau mau aku nggak punya keturunan? Malah cuma pakai handuk, brengsek. Sepertinya ini akan jadi pengalaman yang nggak bisa kulupakan seumur hidup. Lanlam berkata, sudahlah. Mungkin dia nggak sungguh-sungguh melakukan itu. Schalke merespon, nggak ada gunanya kau bicara seperti itu saat ini. Schalke, apa kau mau lihat? Setelah menggunakan obat darimu, kulitku jadi lebih baik. Aku yakin kau pasti akan senang melihatnya. Schalke membalas, tunjukkan aja para kakakmu. Hah? Aku nggak punya kakak perempuan. Ya udah. Ibuku udah lama meninggal. Waduh. Maafkan aku. Ya udah, karena kau selalu aja memikirkannya, aku akan menjelaskan semua ini padanya. Hei, kau mau kemana? Dan si Lanlan mengambil tas nih dan langsung pergi. Hei, jangan bercanda. Dan ternyata si Lanlan menghampiri Chasin yang sedang ada di pinggir kayak sungai atau danau gitulah. Lanlan berkata, ternyata di sini mudah sekali menemukannya. Dan Chasin melihat nih, kenapa kau kesini? Lanlan berkata, apa kau pikir
aku telah tidur dengan Xiaoke. Ketika kau bercerai dengannya nanti, kau akan segera mendapatkan jawabannya. Apa maksudmu, hah? Aku tegaskan padamu, aku gak akan pernah menceraikan Xiaoke. Kalau kau gak ingin bercerai dengannya, kau harus memperlakukannya dengan baik, atau aku akan mengambil keuntungan dari situasi ini. Seharusnya hal sederhana seperti itu mudah untuk kau lakukan, walaupun aku sedih kehilangannya. Dan akhirnya si Lanlan pun pergi. Lalu Xiaoke pergi nih ke perusahaan ya. Cuma Min nggak tahu nih antara perusahaan yang mall atau perusahaan pakaian. Xiaoke datang dan berkata, "Di mana rapat dewan direksi?" Si resepsionis membalas, "Siapa kau? Nggak sopan. Apa yang akan kau lakukan jika aku memberitahumu?" Xiaoke merespon, "Apa kau nggak tahu siapa aku? Hah? Aku ketua kalian." "Hah, kau? Ketua? Kau gila. Bagaimana bisa kau bilang seperti itu?" Lalu Xiaoke langsung pergi sendiri nih. "Ah udahlah, bodo amat, buang-buang waktu." Lalu tiba-tiba, "Hei, apa kau bisa melewati kami? Sebaiknya kau kembali karena kau dilarang ke atas." Ternyata orang ini nih adalah petugas keamanan, Kapten Haiche. "Apa kau juga nggak tahu siapa aku?" "Tentu saja, aku tahu kau dari keluarga Chow." Buak, ditampar si Haiche. "Kalau kau tahu siapa aku, apa kau masih bisa menghentikanku? Kau berani sekali memukulku." Buak, ditampar lagi sama si Xiaoke. "Ini tempatku dan ini aturanku. Kalau aku mau, aku bisa membunuhmu." Di lantai berapa? Rapat dewan direksi sedang berlangsung. Lalu kedua bawahannya menjawab nih, 7. Astaga, sangat mengerikan. Iya, ganas sekali. Hah? Apa dia benar-benar ketua baru di sini? Lalu Xiaoke pun akhirnya pergi. Dan si Haiche nih, dia menelpon seseorang. "Bos Wang, dia berhasil menerobos. Dia menuju ke atas." Brengsek. Dan kita pergi nih ke ruang direksi. Jasim berkata, "Tunggu, Xiaoke akan datang." Ibunya berkata, "Kenapa masih menunggu orang luar? Bukankah kita bisa mulai tanpa dia?" Ayahnya menambahkan, "Iya benar, ayo kita mulai aja sekarang." "Enggak, Xiaoke adalah ketua dewan di sini. Bagaimanapun kita harus menunggunya." Tatong berkata, "Sepupu, aku ingin kau aja yang menjadi ketua dewan, dan aku yang akan menjadi manajer. Denganku, aku yakin perusahaan ini akan maju dalam 3 tahun ke depan." Iya, Jasin, dia benar. Dia punya pengalaman dalam menjalankan perusahaan. Bahkan demi membantumu, dia rela berhenti di perusahaan sebelumnya. Iya, itu benar. Nggak perlu sebutkan hal-hal kecil gitu. Kita semua di sini adalah keluarga. Di perusahaan manapun, aku tetap harus berjuang. Akan sangat mudah untuk kehilangan perusahaan jika dikelola oleh orang luar. Lalu tiba-tiba, "Kalian sedang membicarakanku, hah?" Ternyata Xiaoke masuk nih langsung. "Hah? Xiaoke, ternyata kau datang. Ya udah, lalu gimana denganmu? Apa kau punya kemampuan untuk mengelola perusahaan? Sebaiknya kau sadar diri. Cepat ambil inisiatif untuk menyerahkan posisi ketua. Sekarang bukan waktunya untuk bertengkar." Tatong datang ke sini untuk mengajukan posisi wakil presiden yang akan dipilih oleh dewan direksi. "Aku setuju." Wah. "Apa yang kau lakukan? Kenapa diam aja?" "Sabar dulu. Aku emang biasanya suka melambat." Lalu Xiaoke pun duduk. Xiaoke berkata, 2-2. "Kalau kau nggak diterima, kau bisa pergi dari sini." Ibunya Chasin berkata, "Menurut asosiasi, dewan direksi bisa mengajukan pertanyaan kepada kandidat untuk mengujinya. Untuk urusan perpanjangan kontrak, serahkan aja ke Tatong. Jika dia berhasil, dia bisa menjadi wakil presiden." Chasin membalas, "Nggak, ini nggak mungkin. Kenapa hanya dengan memperpanjang kontrak aja udah?" Tapi Xiaoke menahannya. Xiaoke berkata, "Nggak masalah. Kalau kau berhasil memperpanjang kontrak perusahaan ini, kau bisa jadi wakil presiden di perusahaan ini. Tapi kalau kau nggak bisa, silahkan pergi dari sini sejauh-jauhnya." "Oke, Tatong. Ketika kau berhasil menjadi wakil ketua, nanti kau harus bekerja dengan baik." Tatong merespon, "Aku pasti akan melakukan yang terbaik, jangan khawatir." Ibunya melanjutkan nih, ibunya Chasin, "Jangan lupa juga untuk menyisihkan posisi ketua dewan atau posisi manajer umum." "Hei, kenapa kau malah beri dia kesempatan itu? Itu sama aja dengan aku juga menyetujui jika dia menjadi wakil presiden nanti." "Lalu apa masalahnya?" Chasin membalas, "Apa kau nggak takut akan digeser posisi olehnya?" "Istriku, kenapa kau begitu mengkhawatirkanku? Hei, jangan sentuh aku dengan tangan kotormu itu. Pergi dengan wanita itu dan jangan pulang kembali." Dan Chasin pun pergi. Dalam hati Xiaoke, "Istriku, yakinlah bahwa aku nggak akan membiarkan siapapun mengambil alih perusahaan ini." Wang Tatong, "Kau bodoh. Pengalaman pusat perbelanjaan selama bertahun-tahun cukup mengerikan. Apakah Fantong memiliki hobi selain ini?" Lalu nggak lama setelah itu, si Tulala datang nih. "Permisi Pak, ini kopimu." "Oh ya, taruh di situ." "Oh ya Pak, BTW ada seorang pria datang. Dia bilang ingin memperpanjang kontrak perusahaan pakaian. Cepat sekali. Apa kau mengenalnya? Apa kau ingin dia menemuimu?" "Hah, usir dia." Sekarang kita melihat nih, Tatong ada di ruang tunggu. Lalu si Lala menghampiri si Tatong. Tatong berkata, "Gimana? Apakah ketua bersedia menemuiku untuk memperpanjang kontrak?" Lala menjawab, "Ketuaku mengatakan, pergilah." "Hah, sekretaris tuh? Apa kau bercanda? Kalian usir dia." "Hei, bukankah kita udah berbicara sebelumnya? Bagaimana bisa
kau melakukan ini padaku? Aku ingin bertemu bosmu. Hei, ayo keluar, sepupu Tatong. Kalau kau tahu presiden pusat perbelanjaan di sini adalah aku, kira-kira apa yang akan kau lakukan? Lalu Xiaoke melihat nih di luar. Brengsek, bukankah itu Jiaxin? Ternyata Jiaxin ada nih di depan mall, dan itu Liu Yuan. Liu Yuan memberi bunga nih ke Jiaxin. Liu Yuan berkata, Jiaxin, maukah kau menikah denganku? Aku akan setia denganmu seumur hidup. Pergilah. Aku udah punya suami, tapi dia gak akan bisa memberimu kebahagiaan. Aku punya kejutan untukmu, perhiasan terbaik tahun ini senilai 30 juta yuan, dan ini untukmu. Hah, gila, itu asli 18 karat. Terima dan menikahlah dengannya. Terima. Jiaxin, pakailah. Kau akan terlihat lebih cantik, bahkan paling cantik di dunia. Jiaxin membalas, aku gak bisa menerimanya. Lalu tiba-tiba muncul nih Xiaoke. Apa kau gak dengar? Dia bilang apa sebelumnya? Apa kau gak dengar kalau dia menolakmu? Lalu Xiaoke langsung menariknya. Kenapa? Kau takut? Malu? Panik? Brengsek kau. Xiaoke, kenapa kau tiba-tiba ada di sini? Lalu Xiaoke melemparnya. Kau berulang kali membuat masalah dengan mengganggu istriku. Liu Yuan berkata, apa kau nggak bisa bersikap sedikit lebih sopan? Tapi aku nggak peduli, karena aku yakin aku lebih tinggi derajatnya darimu. Orang-orang berkata, hei tuh lihat, Tuan Liu emang benar-benar orang terhormat. Dia layak mendapatkan wanita cantik itu. Dapatkah si bajingan itu mengalahkannya? Lalu Jiaxin menghampiri Xiaoke nih. Jiaxin berkata, tapi justru Xiaoke seperti itulah yang membuatku sangat mencintainya. Xiaoke merespon, Jiaxin, aku percaya kau nggak akan mengkhianatiku. Aku impulsif sebelumnya, maafkan aku. Hello, jangan menggoda aku. Tolong hormati aku. Xiaoke berkata, aku bisa memberinya kebahagiaan. Jadi tolong jangan ganggu dia lagi. Kalau tidak, Liu Yuan membalas, apa yang bisa kau berikan padanya? Kau itu cuma pria miskin dan justru akan membuatnya sengsara. Dia adalah wanita cantik dan punya masa depan cerah. Hanya aku yang bisa membuatnya bahagia. Xiaoke membalas, jika emang kenyataannya begitu, aku bisa pergi sendiri tanpa bantuanmu. Tapi enggak untuk sekarang. Jiaxin berkata, Xiaoke, biarkan aja dia. Mau bilang apa, baikan aja. Liu Yuan berkata, baiklah kalau emang begitu. Lihat ini, apa kau bisa memberinya kalung seperti ini? Aku yakin gaji seumur hidupmu gak akan mampu untuk membelinya. Lalu Xiaoke mengeluarkan nih kalung yang diberikan oleh si Fan Ren yang harganya 300 juta. Kebetulan aku juga telah menyiapkan sesuatu untuk Jiaxin. Jiaxin, ini untukmu, kau layak mendapatkan ini. Saat Jiaxin melihatnya, wah, indah sekali. Hei, tuh lihat, besar sekali. Apa itu asli? Itu berlian berwarna. Itu sangat mahal. Xiaoke, masih aja kau nggak tahu malu. Bagaimana bisa kau menipu Jiaxin dengan barang palsu seperti itu? Apa kau tahu berlian apa itu? Kau meragukannya, ha? Kau sendiri aja terlihat nggak yakin kalau itu adalah asli. Dasar pembohong. Jika itu adalah asli, itu adalah berlian tanda kasih sayang yang diberikan kepada Cleopatra oleh Kaisar Caesar atau Kaisar masa Caesar? Operasi kali. Berlian itu mencerminkan keindahan dan pesona Yan Ho serta ketulusan Caesar. Tapi Caesar kayak gunting. Caesar kayak operasi. Caesar gak enak banget dibacanya. Tapi nih, jadi tulisannya C-A-E-S-A-R, Caesar. Tapi kalau Inggris sebutannya Caesar. Oke, lanjut. Di musim gugur tahun lalu, berlian itu dihargai 340 juta. Masalahnya apa kau mampu membelinya? Jiaxin berkata, aku gak masalah, meski ini palsu, aku menyukainya. Xiaoke merespon, percayalah, itu asli. Hah, aku gak menyangka kau jadi orang munafik sekali. Bahkan kau gak malu bertatap muka denganku. Hei, tuh lihat, Tuan Liu sangat terhormat. Pria itu berani sekali sombong dengan barang palsu yang dia bawa. Aku rasa dia takut. Sampah. Lalu setelah itu Xiaoke berkata, apa kau mau taruhan kalau ini asli? Jika ini asli, kau harus berlutut minta maaf dan berjanji gak akan mengganggu Jiaxin lagi. Hah, nah, jika itu palsu, keluar dari Haicheng dan jangan pernah kembali. Dalam hati si Yuan, jika dilihat dari status sosial Xiaoke, mustahil dia bisa membeli berlian yang asli dan aku udah pasti menang. Oke, Jiaxin berkata, sudahlah, jangan hiraukan dia. Ayo kita pulang. Enggak, ini menyangkut harga diri seorang laki-laki. Lalu Liu Yuan berkata, bagaimana caramu membuktikan bahwa itu adalah asli? Xiaoke berkata, apa ada yang punya botol kaca sekarang? Lalu seseorang datang nih, pakailah sekalian. Tolong bukakan aku sebotol anggur ini untukku. Lalu Xiaoke menggunakan kalungnya. Dia memotong nih botol dari wine atau anggur itu. Hah? Mustahil. Nih, lihat baik-baik. Dan si Xiaoke berhasil membukanya. Hei tuh, berlian asli. Seperti mimpi. Gila. Hei tuh, apa tadi si Tuan Liu bilang 340 juta? Milik Liu hanya secuil dari apa yang dia punya. Melihat itu, si Liu Yuan kaget. Kau bercanda? Bagaimana bisa menggunakannya untuk membuka botol bir? Nah nih, beres. Terima kasih, Pak. Liu Yuan melanjutkan nih. Xiaoke, di mataku, kau masih tetap orang miskin yang gak akan bisa membahagiakan Jiaxin. Apa kau paham itu? Liu Yuan berlutut. Dan dengan kata itu,
Liu Yuan dibuat berlutut oleh Xiaoke. Dalam hati Liu Yuan, bagaimana bisa aku berlutut di hadapan pria brengsek ini? Ini nggak seharusnya terjadi. Xiaoke berkata, kau kalah. Mulai hari ini jangan ganggu Casin lagi. Kau udah gila. Kau hanya kebetulan aja menang hari ini. Cuma pecahkan botol bir. Paling juga harganya nggak sampai ratusan juta. Hah? Nggak sampai ratusan juta. Hanya botol bir. Bagaimana dengan ini, hah? Berlianku? Mustahil. Liu, keluargamu sangat kaya raya. Tapi kenapa kau memberikan berlian palsu kepada seorang wanita? Tapi berliannya, kita lihat nih, diadu kekuatan sama si Xiaoke. Hei, jangan mengada-ngada. Bagaimana mungkin aku memberikan barang palsu kepada Casin? Dan Xiaoke berhasil nih menghancurkan berlian dari si Liu Yuan. Nih, gimana? Kau bisa lihat sendiri. Dalam hati Xiaoke, aku kecanduan obat ajaib dari Cao Cao, sehingga berlian pun bisa hancur di tanganku. Hah? Melihat itu, orang-orang kaget. Hah? Itu palsu? Hei, lihat itu. Sepertinya dia sangat malu. Iya, memang sekarang banyak kasus penipuan. Banyak wanita ditipu dengan berlian palsu. Memalukan. Hah? Nggak mungkin. Kenapa bisa palsu? Xiaoke membalas, apakah selama ini kau nggak pernah tahu seperti apa kuatnya berlian asli? Hah? Aku kalah. Ya, pergi dari sini. Tapi setidaknya aku masih punya cara lain untuk mendekati Casin. Hah, apa maksudmu, ha? Pergi atau aku patahkan lehermu. Xiaoke, udah, ayo kita pulang. Lalu Xiaoke langsung nih memakaikan kalungnya. Xiaoke berkata, seperti yang aku bilang, kau layak memakai kalung berlian ini. Xiaoke, cium. Jangan dengarkan mereka. Ada banyak orang di sini. Kita pulang aja. Lalu akhirnya nih si Liu Yuan langsung nih masuk ke mobil dan dia pergi. Xiaoke, tunggulah pembahasanku. Nih ada orang nih di mobilnya. Bos, biarkan aku yang menyingkirkannya. Liu Yuan membalas, Nggak sekarang. Tunggu aja waktu yang tepat. Dalam hati Casin di depan umum. Lalu tiba-tiba, apa-apaan ini? Hentikan, kalian berdua benar-benar gak tahu malu. Memalukan, melakukan hal seperti itu di siang hari di depan umum. Xiaoke berkata, gimana? Apakah Wang Totong gagal melakukannya? Hah? Bagaimana kau bisa tahu? Sudahlah. Dan Xiaoke pun pergi. Xiaoke rambutnya digituin bagus tuh. Oke, semuanya udah berkumpul. Mari kita mulai. Bagaimana mungkin? Aku belum bisa memperpanjang kontrak perusahaanmu. Aku akan terus berusaha. Percayalah. Tenanglah sebentar. Rapat akan kita mulai. Ibunya Casin berkata, Casin, coba dengarkanlah apa yang akan dia katakan. Baiklah, ada apa? Ceritakan apa yang terjadi. Aku udah lama menunggu di sana, tapi mereka belum sempat menemuiku. Biarkan aku pergi ke sana sekali lagi. Xiaoke membalas, sudahlah, apa yang kau tunggu lagi? Akui aja kalau kau kalah dan pergilah dari sini. Ibunya membalas, Xiaoke, jaga sikapmu. Dia hanya belum bisa bertemu dengan ketua pusat perbelanjaan. Jadi beri dia kesempatan. Sudahlah, kita semua ini keluarga. Jadi biarkan dia pergi sekali lagi. Aku rasa nggak mungkin. Publisitas perusahaan ini telah dikenal dengan baik. Jadi aku rasa mustahil ketua nggak mau menemuinya. Iya, aku rasa juga begitu. Hei kau, diam kau. Lalu tiba-tiba Xiaoke berkata nih, jadi udah jelas Wang Tatong nggak bisa negosiasi kontrak. Mari kita bahas yang lain aja. Hei, apa-apaan kau? Kurasa kalau kau pergi, kau justru malah nggak akan bisa masuk pintu pusat perbelanjaan. Iya, itu udah pasti pria miskin. Ayahnya menambahkan nih, Xiaoke, jangan membuat kita semua marah denganmu. Tapi gimana jika sebaliknya? Aku bisa mendapatkan kontrak. Jangan bercanda kau. Bagaimana mungkin? Xiaoke melanjutkan nih, kalau kontrak sudah selesai, segera keluar dari grup Cao. Jangan tunggu lama. Tatong membalas, aku nggak percaya kau bisa mendapatkan kontrak. Ayahnya Casin berkata, Xiaoke, sudahlah, kau nggak ada keahlian lain selain makan-makan. Ibunya menambahkan nih, dunia akan kiamat kalau Xiaoke berhasil mendapatkan kontrak. Lalu Xiaoke dari bajunya nih, dia mengeluarkan kertas kontraknya nih. Jangan banyak bicara. Dan Xiaoke menunjukkannya nih ke mereka semua. Melihat itu semuanya kaget. Itu nggak mungkin. Dan saat dilihat, ternyata ada nih stempelnya. Iya, kontrak berhasil diperbarui. Sialan, brengsek. Semuanya telah sia-sia. Aku nggak menyangka semua ini terjadi. Lalu Xiaoke membuka pintunya nih. Apa kau udah siap untuk pergi sekarang, Apa urusanmu? Aku datang ke sini ke perusahaan bibiku. Apa kau mau aku yang menyeretmu, Tatong berkata, Bibi, tolong aku. Aku udah rela meninggalkan jabatan manajer di perusahaan sebelumnya demi membantu perusahaan ini. Ibunya merespon nih, jangan khawatir, aku juga nggak rela jika dia berkuasa di sini. Baiklah kalau begitu, Tuan Wang, silakan masuk. Tatong, apa yang kau lakukan di sini, Ternyata muncul nih Bos Wang. Melihat itu si Tatong kaget, Tuan Wang, kenapa kau di sini? Akan kuungkap kelakuan bejatmu itu. Kau telah korupsi, menerima suap, hingga membuat perusahaanku mengalami kerugian besar. Dia nggak berhenti dari perusahaanku, tapi dipecat. Mendengar itu, mereka semua kaget. Dipecat? Wang Tatong, apa kau masih nggak tahu malu untuk tetap bergabung dengan perusahaan ini? Xiaoke,
Ini semua gara-gara kau. Jangan salahkan aku. Kalau suatu saat akan terjadi sesuatu hal dengan kau dan perusahaan ini. Lalu Xiaoke menendangnya nih. Sebaiknya kau pergi aja. Jangan banyak bacot. Pergilah bersama orang-orang yang telah kau masukkan ke perusahaan ini. Atau aku yang akan menyeret kalian semua keluar. Urusanku denganmu belum selesai. Guling-guling. Xiaoke, kau sangat tegas di sini. Terima kasih Tuan Wang. Bos Wang melanjutkan. Aku juga berterima kasih kepadamu karena telah memberiku kesempatan untuk datang ke sini. Jiaxin berkata, apa yang kalian bicarakan, Nona Chow? Maaf, jika sebelumnya aku telah membuat kesalahan denganmu. Aku akan menyetujui untuk 10.000 pesanan dari pabrikmu. Hah? 10.000 pesanan? Ini jumlah yang besar. Iya, sepertinya itu berkat Xiaoke. Ayo kerjasama yang baik. Terima kasih dan maafkan aku. Dalam hati si Bos Wang, saat ini Xiaoke telah sukses. Di belakangnya ada Tuan Tao dan banyak orang besar lainnya. Dia bisa jadi orang besar dan bisa dibayangkan jika aku berhasil bekerja sama dengannya. Ternyata Xiaoke yang salaman nih sama si Bos Wang. Baiklah, Tuan Wang, mari kita tanda tangani kontrak kerjasama ini. Dalam hati Jiaxin, ini benar-benar hal yang gak terduga. Hai Bos Wang, apa kau udah siapkan deposit? Udah, tenang. Dan akhirnya nih, udah mulai malam nih. Ini adalah hari yang melelahkan. Xiaoke, ada kesibukan apa malam ini? Aku akan melayanimu. Kau menjijikan, cabulmu kambuh. Aku hanya berpikir, apakah istriku bisa melakukannya? Aku pikir itu mudah, tapi apa nanti aja. Karena aku sangat lelah. Aku hanya, Xiaoke, bersabarlah. Aku udah bersabar selama 3 tahun. Dan hari ini, lalu tiba-tiba, Ketua, ada seseorang mencarimu. Siapa? Ganggu aja. Dia bilang dari keluarga Chow. Oh iya, Xiaoke, aku hampir lupa. Kau belum menjelaskan tentang malam itu. Aku ternyata itu adalah Lanlan. Dalam hati Lanlan, Xiaoke pasti akan lewat sini sepulang kerja. Dan ternyata nih kita melihat nih ada si Tatong sama si Haiche yang sedang bersiap-siap untuk menyerang kayaknya tuh. Tatong berkata, Xiaoke pasti akan lewat sini sepulang kerja. Oh, yang ngomong Tatong. Gue pikir hentikan dan beri dia pelajaran. Bubble deket sih. Kita melihat nih Xiaoke akhirnya keluar. Jiaxin, kau parah sekali kalau sedang marah. Dan kita melihat nih si Lanlan udah melihat kalau Xiaoke jalan pulang nih. Xiaoke, hari ini ulang tahunku. Aku punya hadiah untukmu. Hah? Hadiah untukku? Ini. Tapi tiba-tiba, apa yang terjadi? Ternyata itu Haiche menyerang. Xiaoke, mati kau! Awas! Dengan cepat, si Lanlan langsung maju melindungi Xiaoke dan serangannya mengenai Lanlan. Sialan! Dan Xiaoke tanpa ampun langsung menghajarnya. Si Haiche ditendang. Melihat itu, mereka ketakutan. Kekuatannya sungguh mengerikan. Lanlan, apa kau baik-baik aja? Gak apa-apa, tapi sakit sekali. Lalu Xiaoke langsung menghajarnya lagi nih. Kita lihat nih, kan mereka bersembunyi belakang batu nih. Mereka nonton gitu. Terus Xiaoke sadar dan Xiaoke langsung menghajar batunya. Brengsek kalian! Batunya sampai hancur dan mereka sampai terhempas. Ku bunuh kalian! Kita melihat nih si Tatong langsung ditarik dan dihempaskan ke tanah. Ku habisi kalian semua. Anjing. Menurutku udah cukup. Kau membuatku merasa terhina. Tapi kalau sampai menyakiti, aku gak akan tinggal diam. Sepupu, aku salah. Tolong maafkan aku. Lalu tiba-tiba, awas! Di belakangmu, kita melihat nih, kakinya Xiaoke langsung ditarik nih. Hei, apa kau pikir aku akan benar-benar meminta maaf padamu, Dasar sampah. Kaki Xiaoke ditarik dan dengan cepat Haiche menyerang dari belakang menggunakan tongkat tadi tuh. Tapi Xiaoke tanpa ragu langsung, oh nih, bukan Xiaoke deng. Tiba-tiba ada seperti tembakan yang mengarah ke kepala Haiche. Headshot dan Haiche langsung mati. Tembakan. Xiaoke, mati kau. Kita melihat nih, ada seseorang yang memegang pistol. Jadi tuh niatnya nembak Xiaoke, tapi gara-gara Xiaoke kayak menghindar gitu, tembakannya kenanya si Haiche, bukan kena Xiaoke. Lalu dia terus tuh menembak ke arah Xiaoke. Si Tatong langsung kayak tiarap gitulah untuk menghindari tembakannya. Kau mau membunuhku? Kalau kau bisa, bunuh aku sekarang. Kita melihat nih, Xiaoke lompat ke atas pohon. Hei, apa kau masih bisa lari kali ini? Dia terus menembaki Xiaoke, tapi Xiaoke bergerak sangat cepat dan berhasil menghindari peluru-pelurunya. Cepat sekali. Aku nggak bisa membidiknya sama sekali. Apa kau kehabisan peluru, Sekarang giliranku. Lalu saat si orang ini orang suruhan Liu Yuan, dia mau reload senjatanya. Apa kau udah mau mati sekarang, Dalam hati si Jiaxin, suami, di mana kau? Dalam hati Xiaoke, enggak. Jiaxin, loh, telepati kah? Hei, siapa kau? Mau apa kau? Hei, jangan sakiti dia. Kita melihat nih, Jiaxin ditahan oleh seseorang menggunakan pistol. Hei, jangan melawan, diam dan tenanglah. Xiaoke, tenang, aku ada di sini. Kita melihat nih, Lanlan tiba-tiba ngambil batu bata. Dasar penjahat, aku akan melawanmu. Hei, tunggu, jangan.
hentikan, bahaya. Lalu tiba-tiba ada yang menahan tangan dari Lan. Ternyata orang ini juga orang jahat lah. Sekarang keduanya ada di tanganku. Aku tahu kau hebat, tapi aku gak peduli apa yang akan kau lakukan sekarang. Lebih baik kau menyerah dan mati aja. Karena kalau kau menyelamatkan Jalang itu, aku akan membunuh istrimu. Kalau kau menyelamatkan istrimu, aku akan membunuh wanita Jalang ini. Brengsek. Haruskah aku memilihnya? Iya, kau hanya boleh memilih satu. Tapi ada pilihan lain. Kau harus ikut dengan kami, dan kau akan kami siksa. Xiaoke, kalian udah menikah. Kau selamatkan aja istrimu. Aku hanya orang luar, biarkan aja. Dalam hati Jiaxin, aku gak menyangka Taolan sebaik itu. Xiaoke, selamatkan Taolan. Aku gak akan menyalahkanmu. Kenapa di saat seperti ini kalian malah berbaik hati satu sama lain? Lalu orang yang memegang pistol berkata, jangan banyak ngomong. Kau hanya perlu memilih satu. Kau pikir aku gak bisa menghabisi kalian semua? Aku punya sistem yang akan selalu membantuku. Hanya butuh satu langkah untuk menyelesaikan semuanya. Ting, pembelian Function One berhasil. Konsumsi 10 juta dari 2 miliar ini. Xiaoke kaya raya. Dia terpisah menjadi 2. Gawat. Kita melihat nih, mereka berdua menembaki Xiaoke. Tapi Xiaoke berhasil menghindari peluru-pelurunya. Hei, kau masih berani menyerang? Mati kau! Dasar, orang jahat sepertimu gak bisa dibiarkan. Dan akhirnya, mereka berdua pun ditumbangkan oleh Xiaoke. Jangan takut lagi, kita aman. Kita melihat nih 2 orang musuhan. Hei, lepaskan dia. Kita dalam bahaya. Sepertinya mau kiamat. Kau pilih siapa? Pilih salah satu di antara kita. Itu benar. Siapa yang kau selamatkan, itu berarti yang kau cintai. Pertanyaan yang sulit. Gak ada alasan lagi untuk gak menjawab. Jawab! Dia hanya mirrorku. Akulah orang yang sebenarnya. Itu dua-duanya ngomong gitu ya. Lalu tiba-tiba si Xiaoke muter-muter. Nah, tada! Sekarang, apa kau bisa memberitahu mana orang yang menyelamatkanmu? Ya, sekarang ada pilihan lain. Nih kenapa lagi? Lalu akhirnya polisi pun datang nih. Dan ternyata itu si kapten tuh. Apa yang terjadi di sini? Xiaoke berkata, aku nggak tahu penjahat ini siapa. Aku yakin sekali bahwa penjahat itu adalah pengawal Liu Yuan. Dia ingin balas dendam kepada Xiaoke. Aku juga bisa bersaksi bahwa orang yang mati itu dibunuh oleh 2 penjahat itu, bukan oleh Xiaoke. Sepupu, kenapa kau baik sekali mau membantuku? Dalam hati si Tatong, orang ini tampak lembut tapi sebenarnya sungguh mengerikan. Lalu si tukang polisi berkata, tukang polisi nggak tuh? Si kapten berkata, baik, selanjutnya akan kupanggil Liu Yuan atas percobaan pembunuhan dan akan diproses hukum jika terbukti. Ting, feedback nilai Shen Hao sebesar 1 juta yuan. Reward Shen Hao 9 juta yuan. Ciao Ciao, dari mana uang ini berasal? Ciao Ciao menjawab, atas kerja kerasmu menyingkirkan Wang Tatong 1 juta yuan dan Liu Yuan 9 juta yuan. Hai, singkirkan tangan kotormu itu. Sentuh aja wanita lain, jangan sentuh aku. Terserah aku. Kau lancang sekali. Si polisi berkata, BTW apa boleh aku minta nomormu? Jika aku butuh info, aku bisa menghubungimu. Maaf, aku nggak punya nomor ponsel. Hah? Hari gini nggak punya ponsel? Maaf, aku nggak bermaksud menyinggungmu. Sayang, ini aku ada. Tapi tiba-tiba Xiaoke, ini untukmu. Kita melihat nih. Gila HP-nya. HP-nya Virtu guys. Nih, gue tunjukin nih. HP Virtu. Bagi yang nggak tahu guys, HP Virtu ini nih, kayak yang ini nih, itu harganya bisa puluhan sampai ratusan juta per HP-nya. Itu HP-nya padahal ya emang zaman dulu sih. Cuma itu HP-nya cuma bisa buat telepon sama buat SMS, tapi harganya bisa ratusan juta. Tapi tergantung batu permatanya apa dulu. Kalau misalnya batu permata yang bagus, yang mahal kayak Sapphire mungkin ya. Nah, tuh bisa sampai ratusan juta tuh guys. Bisa entah 200, entah berapa, tergantung pemiliknya, suka-suka aja. Tapi kalau misalnya yang biasa-biasa aja paling puluhan juta, bisa 30, bisa 40. Tapi ya zaman dulu guys, sekarang ya kayaknya nggak ada harganya sih. Tapi zaman dulu kalau megang HP Virtu itu udah kayak apa ya? Bisa dianggap orang tajir lah kalau megang Virtu tuh. Ya udahlah, kelamaan bahas HP jadinya. Yuk lanjut. Hah, itu dalam hati mereka ya. Dalam hati mereka, itu Virtu ponsel mahal senilai 2,5 juta yuan. Tuh kan guys, apa gue bilang HP mahal. Lalu Xiaoke berkata nih, benarkah kalau begitu aku bisa pakai punyamu aja? Itu dia ngomong ke si Jiaxin ya. Jadi menghiraukan HP mahal. Oh iya, bentar. Dalam hati Jiaxin, aku udah lama ingin memberinya ponsel, tapi aku selalu lupa karena kesibukan. Tapi sepertinya udah terlambat. Lalu si Lan nawarin lagi nih, ini ambillah, kau telah menyelamatkanku, jadi terimalah pemberianku. Kita melihat nih, Xiaoke ngebuka celananya, kantongnya dikit tuh. Tapi Xiaoke berkata, sepertinya nggak perlu. Terus HP dimasukin sama si Lan. Nomor
Ini, ambillah nomor telepon di sini seperti tanggal ulang tahunku, biar kau selalu ingat ulang tahunku. Lalu tangannya Ciasin langsung menggenggam tangannya si Lanlan nih. Ciasin berkata, pergilah ke pacarmu untuk masalah ulang tahunmu. Jangan ganggu suamiku. Aku ikhlas ingin memberikan ponsel ini. Aku terima, tapi katakanlah berapa harganya biar aku bayar. Kalian, apa kalian bisa berhenti? Tolong hentikan, dengarkanlah. Bukan begitu maksudku. Aku memberikan ini karena aku saat ini sedang ulang tahun. Anggap aja ini hadiah dariku. Tapi kebalik gak sih guys? Harusnya kok ulang tahun ngasih hadiah? Harusnya Xiaoke dong yang ngasih. Ya mungkin karena nggak tahu kali ya. Dalam hati Xiaoke, Lanlan terluka karena menyelamatkanku. Sudah seharusnya aku mau menerima pemberiannya. Xiaoke, kalau kau mau menerimanya, jangan harap kau bisa bertemu denganku lagi. Terus si polisi nyantai makan semangka. Dalam hati si polisi, ini manis sekali. Terus ini gimana? Mereka jadi bertengkar di sini. Dalam hati Xiaoke, ini pilihan yang sulit. Mana yang harus kupilih? Keduanya sama-sama baik. Tampaknya emang aku harus mengambil sebuah resiko. Lalu Xiaoke berkata, Ciasin, kau jangan membuatku kecewa. Gak bisakah kau mengalah demi orang yang sudah menolongku? Sayang, mungkin aku emang sangat berharga untuknya. Setidaknya kita bisa bermurah hati untuk menerima pemberiannya. Dalam hati Ciasin, demi orang ini, aku harus bermurah hati padanya. Baiklah, demi persahabatan, aku bisa terima. Dan akhirnya, mereka berdua akur. Ciasin berkata, Lanlan, tunggu aja pembahasanku. Iya, terima kasih. Polisinya bingung. Ini di luar dugaan. Lalu kita nih mungkin pulang kali ya. Intinya sampai di sebuah rumah, dan saat masuk tiba-tiba ada banyak konfeti nih. Dar. Ini apa yang terjadi? Selamat ulang tahun untuk Nona Tao. Kita melihat ada kue yang sangat besar. Selamat ulang tahun Nona Tao. Oh, itu ada si siapa? Ada si Dragon. Rame nih. Ada Leopard sama ada si Tiger. Semoga panjang umur, sehat selalu. Doaku yang terbaik untuk Nona Tao. Xiaoke, terima kasih atas kejutanmu. Aku sangat bahagia. Cari masalah lagi. Bos, kau yang terbaik. Melihat mereka bertiga, Ciasin agak kaget nih. Bukankah kau anak buah Liu Yuan? Kita udah tobat setelah banyak jalan bodoh kita lalui. Bahkan aku nggak tahu apa arti hidup yang sebenarnya sampai aku bertemu bos. Kau seperti membicarakan puisi. Lalu tiba-tiba ada yang membuka pintu nih. Brak. Halo, ada apa di sini? Acara apa ini? Kita ngeliat nih. Yang tengah nih, yang diem doang nih, yang gak ngomong apa-apa. Dia adalah, ini Mimin gak dikasih tahu nih yang tengah. Ditulis sih siapa, cuma gak dikasih tahu namanya siapa. Tulisannya cuma Palace Weiyun of Pakuachuan Hall. Nah, udah nggak tahu tuh. Hall kan berarti kan kayak ruangan gitu kan, ruangan besar. Itu hall. Tapi Palace Weiyun, palace artinya kayak semacam bukan kerajaan sih, apa ya? Kayak istana lah, palace kayak istana. Ya anggaplah orang yang tengah, gue gak dikasih tau namanya, udah gitu aja. Siapa lagi tuh? Bukankah sudah kukatakan bahwa hari ini ada acara kejutan untuk Nona Tao? Sabar bos, beri aku waktu 2 menit aja. Kau! Kita melihat nih, si Tiger langsung dihempaskan. Apa-apaan ini? Terlalu cepat, bahkan aku nggak bisa melihatnya dengan jelas. Ini hanya orang kecil bodoh. Biar aku aja. Kita melihat nih, si Leopard maju, tapi Leopard juga langsung dibantai. Apa kau juga merasakan hal yang sama? Sama. Nah, sekarang giliran Dragon nih. Udah waktunya aku bermain. Biarkan aku yang mengatasinya. Hati-hatilah. Siap. Berani membuat masalah dengan kami. Dasar kepala batu. Kedua orang tadi langsung dihempaskan. Sisanya yang tengah. Apa yang akan kau lakukan di sini, Lalu orang itu berkata, sepertinya kau grup naga batu. Iya benar. Kau mau apa? Sini, tunjukkan kemampuanmu. Kita melihat nih, si Dragon menyerang, tapi orang itu berhasil menghindarinya. Bagaimana bisa? Orang itu ke belakang Dragon dan langsung menghajarnya. Aku Weiyun. Oh, oke, namanya Weiyun. Aku Weiyun, saudara senior Kong Han. Ayo. Dalam hati si Dragon, sepertinya ini adalah orang dari Pakuachuan yang datang untuk balas dendam. Aku berharap ini gak menjadi masalah baru untuk bos. Oh, tadi tuh harusnya ada komanya, terus gak dikasih koma, jadi bingung. Kita melihat nih, Weiyun maju. Kau telah membunuh adikku. Sekarang kau berani datang ke Haicheng. Saatnya untuk balas dendam. Tapi dengan cepat, si naga atau si dragon langsung ditarik oleh Xiaoke. Gak masuk akal. Cepat sekali dia menghindarinya. Xiaoke berkata, mereka adalah orang-orangku sekarang. Jadi kau harus berhadapan denganku. Kita melihat nih, anak buah yang kiri berkata, siapa kau? Beraninya berkata seperti itu di hadapan bos kami. Yang kanan menambahkan, bos kami adalah juara seni bela diri selama 3 kali berturut-turut. Aku pikir bosmu adalah orang lemah. Aku harap kau berlutut dan mohon ampun. Ini masalahku denganmu, gak ada hubungannya dengan bosku. Lalu Xiaoke menahannya nih, urusanmu adalah urusanku juga. Jadi aku pasti akan membantumu.
Hah, kalian akan mati bersama. Dalam hati Xiaoke, ternyata ini grup naga yang sebenarnya. Benar-benar kita melihat nih, dengan cepat tiba-tiba si Wei Yun ini ke belakang dari mereka berdua nih, dari Xiaoke dan juga si Dragon. Hah, udah habis waktu untuk kau meminta maaf. Dia menyerang mereka berdua dari belakang nih. Dan kalian gak akan bisa mengalahkanku. Tapi si Xiaoke berhasil react, apa ya? React respons kayak berhasil mengantisipasi lah. Dia melihat ke belakang dan berhasil menahan serangannya. Bak! Mereka berdua beradu serangan, tapi ternyata si Wei Yun yang kalah nih. Ini mustahil. Bagaimana bisa dia melakukannya? Hei, itu lihat, ya Tuhan, dia mengalahkan senior hanya dengan telapak tangan. Cepat, kalian pergi dari sini. Katakan kepada Kong Wanshan jika aku akan datang ke sana besok. Berani sekali. Aku tunggu besok. Ya udah, kalian kembali. Minta seseorang untuk mengganti kaca yang pecah. Leopard merespon, baiklah. Aku akan pergi sekarang. Lalu si Dragon bersujud tuh. Dia berkata, bos, terima kasih. Tapi Kong Wanshan tidaklah mudah ditaklukkan. Aku akan ikut besok. Sebaiknya kau diam aja. Ceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Oke, ini diceritain nih. Setelah Kong Han tiba di Changpei, dia segera memerintahkan semua untuk berpesta. Dia mengganggu pria dan wanita hingga terkenal dengan geng malam yang nggak pernah tidur. Sampai akhirnya adik kecil seperguruan kita jatuh ke tangannya. Adik junior. Kita melihat nih, adik juniornya dibunuh oleh si ini, siapa namanya? Kong Han. Ya, Kong Han. Dia lebih memilih untuk mati daripada mengikuti kelakuannya, dan dia terbunuh oleh pisaunya sendiri. Kita melihat nih, ternyata si Dragon maju langsung menyerang si Kong Han dan langsung membunuhnya. Saat itu, dengan penuh amarah, aku mengejarnya dan memberi mereka pelajaran. Tapi adik kecil itu adalah hati dan jiwa Shifu. Setelah kematiannya, Shifu depresi. Iya, sejak saat itu kita pergi ke Kaoyang untuk mencari nafkah. Xiaoke berkata, baiklah. Besok kita akan pergi ke Kong Wanshan untuk menyelesaikannya. Ini kubuatkan mie. Terima kasih madam. Waduh, madam. Dalam hati Chiasin, mereka adalah orang-orang pekerja keras. Mereka kesini untuk mencari nafkah. Dalam hati Xiaoke, jangan khawatir. Semua pasti akan baik-baik aja. Suamiku, kau harus hati-hati saat pergi ke aula Pak Quan Chuan besok. Xiaoke berkata, kau nggak melarangku. Chiasin menjawab, selagi yang kau lakukan itu adalah benar, aku nggak akan menghentikanmu. Aku akan mendukungmu. Dan kita lihat nih, mereka pun sampai. Nah, ini dia. Si Tiger berkata, bos, kenapa kau nggak memintaku untuk memeriksa medannya dulu? Jadi ketika kau kalah, kita masih punya jalan keluar. Chow Fang menendangnya nih. Udahlah, jangan banyak omong. Ikuti aja. Oke, bos. Kita melihat saat mereka masuk, mereka langsung dikerubungi, langsung dikelilingi nih. Langsung dikelilingi sih, ya iya. Aku Xiaoke datang ke sini untuk bertemu dengan Wanshan. Lalu kita melihat nih, si Wei Yun. Ada banyak orang yang ingin bertemu dengan tuanku, tapi nggak semua orang bisa bertemu dengannya. Kau layak bertemu dengan tuanku saat kau berhasil melewati ini. Semuanya serang! Mereka telah membunuh Kong Han. Saatnya balas dendam. Si Dragon bertanya, bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiaoke menjawab, apa boleh buat, kita harus lawan. Bos, usul, jumlah mereka sangat banyak. Udah, banyak ngomong, cepat kerja. Hehe, kami adalah 3 bersaudara, bertindak sebagai penagih hutang dan debt collector kali. Bertindak sebagai penagih hutang dan operasi profesional. Ayo, lawan, sebelah kiri. Ayo, loh, jangan keluar di kanan. Kita lihat nih, mereka bertiga dipukulin terus. Bos, ini di luar dugaan kita. Kita nggak bisa buru-buru. Dalam hati Xiaoke, ini memiliki struktur yang kompleks dan kekuatan yang besar. Jika salah langkah, kita bisa menghadapi 3 pengepungan. Kalau kita melawan, kita akan terjebak dan jatuh. Ada beberapa opsi: rest, life, injury, Qing, death, shock, opening 8 gates. Jalan keluarnya adalah life. Nah, itu dia. Kalian ikuti aku. Kita melihat nih, Xiaoke langsung membantai beberapa orang nih untuk membuka jalan. Dan mereka berhasil tembus nih. Apa kau bisa membawa aku menemui Kong Wanshan sekarang? Kau, bagaimana bisa kau menembus formasi? Lalu akhirnya nih, si Xiaoke pun dibawa masuk ke dalam. Kita melihat ada beberapa orang dan ada 2 orang yang duduk. Yang kiri nih, yang pakai baju hitam, dia adalah Kong Wanshan. Sedangkan yang kanan adalah Tie Chuan Taipao, Ma Tianao. Mimin nggak tahu tuh namanya yang mana. Mimin nggak tahu nih namanya yang siapa? Yang Tie Chuan Taipao atau Ma Tianao. Sekarang sementara Mimin panggil orang itu dulu ya. Nanti kalau kayak udah ada yang manggil, nanti langsung Mimin update. Kita melihat nih, Xiaoke masuk dan berkata, Senior Kong, aku Xiaoke. Aku menemukan kejanggalan pada kematian Kong Han. Aku harap kau mengatakan yang sebenarnya. Kau ini masih bocah, jangan sok jadi pahlawan di sini. Apakah begini caramu memperlakukan tamu? Hei, hei, bocah, kalau kau bisa menangkap secangkir teh ini,
aku akan memperlakukanmu sebagai tamu, Laokong. Sudahlah, jangan hiraukan bocah ingusan ini. Aku hanya ingin membuatnya pergi. Wei Yun berkata, ini adalah teh pembuli. Sejauh ini hanya ada beberapa orang aja yang berhasil menangkapnya. Mampus kau, tamatlah. Kita melihat nih, Xiaoke dengan mudah nih, sat, idi. Dan Xiaoke berhasil nih menangkap cangkir tehnya tanpa tumpah sedikit pun. Terima kasih, ini teh yang enak. Hah? Gila, gak mungkin. Dia bisa menangkapnya. Hebat juga, sepertinya itu mudah untuknya. Xiaoke berkata, Tuan Kong, apakah kita bisa bicara sekarang? Nanti dulu. Kita ikuti aturan dari Wulin. Kong Wanshan langsung bersiap nih dalam posisi bertarung, yaitu kuda-kudanya nih. Kalau kau bisa menghentikan 3 gerakanku, kebencian kami kepada anak buahmu akan dihapuskan. Baiklah, aku setuju. Tapi tiba-tiba si Drake menahan nih. Bos, jangan. Dia seorang master. Aku nggak ingin kau terluka. Iya bos, benar. Dia bisa membunuhmu dalam 1 gerakan. Aku nggak ingin ganti bos lagi. Xiaoke membalas, sebagai bos, aku harus ada di depan kalian. Jika tidak, apa kau mau mati bersama, ha? Lalu Xiaoke maju nih. Aku nggak takut. Benar atau salah, mereka adalah pembunuh. Aku ingin lihat apakah kau berhasil menangkapku. Dalam hati Xiaoke, aku sudah meminum banyak obat-obatan. Setidaknya aku udah bisa melawannya. Jadi apa yang ditakutkan? Kita melihat nih, si Kong Wanshan berhasil menahan serangan Xiaoke dan dia menyerang balik nih, counter attack. Apa kekuatan tangannya sungguh? Wanshan berkata, baru 1 gerakan. Apa kau masih sanggup? Xiaoke membalas, siapa bilang aku udah gak sanggup? Aku belum jatuh. Ayo, kesombonganmu itu bisa membunuhmu anak muda. Jangan salahkan aku kalau aku berlaku kasar padamu. Hah, tidak, bos, tidak. Tapi tiba-tiba, hentikan, kakek, dia pacarku. Jangan bunuh dia. Ternyata itu ada si Yu Chao tiba-tiba muncul menghadangnya. Mendengar itu, mereka kaget. Hah? Pacar? Wei Yun tiba-tiba berkata, Yu Chao, guru akan menikahkanmu denganku. Hei, jangan main-main. Kenapa kau jadi terkesan yang mengatur pernikahanku? Lagi pula, aku gak pernah bilang bahwa aku mau menikah denganmu. Wei Yun membalas, apa aku kalah tampan dengan bocah tengik ini? Yu Chao membalas lagi nih, apa ada yang lebih baik dari dia? Hah, aku... Cukup. Lihatlah kedua tanganku yang akan menghabisi Xiaoke dan semuanya selesai. Kakek, Xiaoke adalah seorang yang ahli dan berbakat dalam seni bela diri. Kau nggak boleh membunuhnya. Hah? Ahli seni bela diri? Apa kau bercanda? Yu Chao, ini bukan masalah dia berbakat atau enggak. Tapi ini masalah balas dendam Kong Han. Ini masalah nama baik. Jika tidak, nama baik keluarga kita akan terancam. Lalu Xiaoke kayak menyingkirkan Yu Chao nih. Xiaoke berkata, Yu Chao, menyingkirlah. Aku nggak mau bersembunyi di belakang wanita. Aku nggak akan berani berurusan dengan kakekmu kalau kau nggak mengajariku bela diri. Wei Yun berkata, pantas saja. Ternyata Yu Chao yang mengajarimu. Kakek, kau adalah seorang guru besar dan dia adalah seorang pemula. Apa kau nggak takut orang akan merendahkanmu karena melawan anak kecil? Tapi aku nggak melihatnya seperti seorang pemula. Dan aku nggak akan pernah tinggal diam. Aku hanya butuh membereskannya dengan sekali gerakan. Yu Chao membalas, kau nggak tahu kekuatan Xiaoke. Nggak peduli seperti apa gerakanmu. Dia hanya perlu mengamati dan langsung bisa menerapkannya. Gak mungkin, gak ada orang yang sejenius itu. Ya itu benar, kakek. Karena kau nggak percaya, kau bisa tunjukkan jurus terhebat kakek. Dan lihatlah apa dia bisa melakukannya. Hahaha, kau ingin melihat kemampuan kakekmu yang sebenarnya? Jangan harap aku nggak akan repot-repot mengeluarkan kekuatanku untuk bocah ini. Lalu Yu Chao berkata, kakek mah, kau bisa keluarkan 2 jurus saja kepada Xiaoke, lalu biarkan dia melakukannya. Oke, berarti kita sekarang tahu kalau dipanggil kakek Ma berarti namanya Ma Tianao. Tiechuan Taipao tuh mungkin sekte kali, nggak tahu juga. Cuma namanya harusnya Ma Tianao. Dipanggil kakek Ma. Yu Chao, aku diundang kakekmu sebagai tamu, bukan untuk berpartisipasi. Yu Chao melanjutkan nih, kakek Ma, aku tahu kau sangat berambisi untuk bisa mengalahkan kakekku. Tapi sayang, selama ini kau nggak pernah mampu. Setidaknya kau bisa bermain dengan Xiaoke sebagai gantinya. Yu Chao, tolong jangan bicara aneh-aneh. Aku dan kakekmu adalah teman dekat. Ya benar, sebaiknya kau pergi dan lawan Xiaoke. Oke, Xiaoke, ikuti aku. Aku akan mengajarimu jurus andalan untuk melawan orang ini. Kita melihat nih, ada persaingan gitu kan. Hei, apa kau mengejekku, ha? Udah cukup aku melihatmu bahagia. Dan sekarang saatnya. Lalu akhirnya mereka pun keluar nih. Lalu si Xiaoke langsung bersujud. Guru, terimalah hormatku. Anak muda, guru dan murid nggak hanya soal belajar dan mengajar. Kau nggak perlu memanggilku seorang guru. 8 tiang, kepalan tangan, langkah kaki, kekuatan dari segala arah berkumpul pada satu titik. Dan lihatlah. Dan setelah si kakek Ma mengajari Xiaoke, akhirnya si Wanshan dan juga Xiaoke bertarung nih di ring. Bersiap, mulai. Ayo, hajar dia guru. Singkirkan bocah sombong ini.
Bos, hajar dia bos. Iya, kirim orang tua itu ke ICU. Waduh. Dalam hati Yu Chao, Xiaoke jangan mengecewakanku. Aku bahkan kehilangan Qing Pai. Xiaoke pun maju. Wan Chen berkata, benar aja. Kau bukan seorang jenius dan kau nggak berkembang sama sekali. Lihatlah harimau keluar dari lembah dan aku akan mengajarimu menjadi lelaki. Kita melihat nih, Xiaoke menyerang menggunakan tangan kanannya nih, tapi tangannya berhasil ditahan. Tapi ternyata Xiaoke membuat itu hanya sebuah serangan tipuan dan menyerangnya menggunakan ini nih, pundak-pundak. Dan akhirnya kita melihat nih, si kakek Wan Chen tuh, si Wan Chen, dia terhempas mundur. Sialan, itu lebih baik dari apa yang kugunakan. Itu cukup untuk orang tua itu. Apa? Guru, gila, kekuatanmu sangat mengerikan. Penampilan yang bagus, tapi aku nggak akan berbelas kasih lagi. Ayo, ternyata guru masih memberinya keringanan. Kali ini, dia harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kita melihat nih, Xiaoke maju dan menyerang menggunakan ini, sikut. Meskipun kau lebih dulu mengontrol, tapi aku mundur dan bangkit. Aku masih bisa menstabilkan serangan berikutnya. Kau nggak akan bisa mengalahkanku. Kita melihat nih, si Wan Chen mencoba menahan sikut dari si Xiaoke, tapi serangannya gagal ditahan dan dia terhempas. Ini bagaimana mungkin? Dan dia dihempaskan ke kursinya, dibuat duduk. Kekuatan yang luar biasa. Komitmen. Wah, kekuatan siku yang luar biasa. Itu, bos mengalahkan Kong Wan Shan. Bos akan menjadi Grandmaster nanti. Hah? Apakah kau bangga? Tuanku yang terhormat, ini adalah duduk ikan. Hah? Duduk ikan? Apa tuh? Tetapi aku nggak kalah sama sekali. Waduh, translate-nya. Yang ngerti coba komen. Mimin nggak tahu soalnya. Yuk lanjut. Lalu kita melihat nih, ternyata kursinya sampai hancur dan si Wan Chen berdiri. Aku kalah. Aku akhirnya mengalahkan orang tua itu. Lalu si Yu Chao pergi nih menghampiri si Xiaoke. Yu Chao berkata, kakak Xiaoke, kau sangat hebat. Kau akan menjadi tua muda Hai Cheng. Dalam hati si Wan Chen, sayangnya wanita itu tidak akan tinggal. Tapi anak ini nggak buruk. Wan Chen berkata, karena kau bisa mengambil 3 langkah dariku. Kemudian menurut perjanjian, Kong Han membatalkan semuanya dalam 1 pukulan. Xiaoke berkata, Along, tidakkah Anda berterima kasih kepada Kong Shipo? Tuan Kong, xie. Xie itu terima kasih. Wan Chen berkata, sebenarnya aku telah mendengar tentang Kong Han. Pada saat itu aku akan menyiapkan rumah tangga Chiang Ching Li. Tetapi kau 1 hari lebih awal dariku. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih. Yu Chao berkata, sekarang kita semua senang mengubah pedang kita menjadi sutra. Maksudku, kau dan cucuku berteman baik. Maka aku akan mencoba yang terbaik untuk memperlakukanmu sebagai orangku sendiri. Gimana dengan itu? Apakah kau ingin belajar telapak tangan gosip dari keluarga Kongku? Si kakek emak membalas, hey, Kongsing. Mungkin itu panggilan si Kong Wan Chen dari si kakek emak kali ya. Hey, jangan taruh hidungmu di wajahmu. Aduh, taruh di mana? Di perut. Xiaoke mempelajari maca paci yang asli. Mau pau-pau. Dia mempelajari telapak tangan gosip dengan cucu perempuanku sangat awal. Dan cucu perempuanku ada di Kong Wan Chen. Kalau kau memiliki cucu perempuanku adalah seorang gadis terkenal di Hai Cheng. Selain itu, Xiaoke memberiku kepala belerang. Tapi Xiaoke mencoba melerainya nih. Kalian berdua, hentikan. Sebelumnya, aku mempelajari Pakwa Palm dalam 1-3 gerakan. Dan itu bagus, sangat bagus. Langsung Xiaoke nih memberi hormat. 2 master ada di dalam pesawat. Terima hormat dariku. Tapi Xiaoke disuruh berdiri nih sama mereka berdua. Wan Chen berkata, aku nggak pantas menerimanya. Kakek Ma menambahkan, aku nggak berani menjadi tuanmu karena keahlianmu. Aku ingin belajar keterampilan, tetapi aku nggak bisa menemukan guru. Apa yang harus kulakukan? Lalu mereka berdua berkata nih, lihat bagaimana kita ditakdirkan. Lebih baik menjadi saudara dengan nama keluarga yang berbeda. Saudara-saudara saling bersaing dalam seni bela diri. Itu adalah hal yang wajar. Dan akhirnya mereka pergi nih ke sebuah kayak statue atau patung lah. Yang pertama adalah persimpangan tanduk domba si Ancing dan kehidupan Chuo Po Tao. Yang kedua adalah Shang Qing, teman hidup dan mati Liu Quan Chang. Lalu mereka berdua ngelihat ke Xiaoke. Xiaoke berkata, jangan lihat aku nggak mengerti. Kakek mau berkata, dupa hanya 2,5 dan setengah terakhir untuk Shan Xiongxin dan Qin Shu Pao. Xiaoke bertanya, kenapa hanya menghormati setengah dupa? Si itu menjelaskan, si kakek Shan menjelaskan, ketika Shan Xiongxin pergi ke pengadilan Dharma, hanya Qin Chong yang mengirimnya pergi. Karena itu kebenaran mereka nggak lengkap, jadi hanya setengah hormat. Begitu ya. Sepertinya kau nggak bisa berteman dengan orang lain dengan santai. Aku, Ma Tianpao,
Aku, Xiaoke, aku, Kong Wanshan. Hari ini aku menjadi saudara lelaki dengan nama keluarga yang berbeda. Kami nggak ingin hidup pada hari yang sama, di tahun yang sama. Tapi memohon, hei kalian berdua, berapa umur kalian? Aku berusia 60 tahun dan aku bukan kakak laki-laki. Aku benar-benar juara yang lemah. Tapi tolong mohon, meskipun aku tahu takdir surga, aku harus menjadi kakak tertua. Dan akhirnya mereka bertiga pun bersujud. Saudara pertama, saudara kedua, saudara ketiga. Dan kita melihat nih, di depan pintu ada si Liu Yuan. Oh, ada si Liu Yuan. Liu Yuan berkata, aku menerima laporan bahwa Xiaoke sedang melakukan sesuatu di dalam. Dengan kekuatan Kong Wanshan, dia akan dibebaskan. Dia menyebabkan aku bermalam di kantor polisi. Dan aku ingin melihat dengan matanya sendiri bahwa dia terluka parah dan mati. Kita melihat nih, ternyata si Liu Yuan bareng si Chuli sama si Xing Yun. Nah ya bener. Lalu mereka pun mulai membuka pintunya. Wanshan berkata, di masa depan kau harus sering datang. Kau harus memperlakukan tempat ini sebagai rumahmu sendiri. Jadi jangan sungkan. Melihat itu, mereka bertiga kaget. Ternyata Xiaoke akur nih sama Wanshan dan lain-lain. Lalu akhirnya Xiaoke pun pulang. Istriku, aku pulang. Akhirnya kau datang juga. Kau mau yang mana dulu? Sayang, kau mau apa? Aku mau ke belakang dulu. Lalu si ini masih di sini nih. Mereka bertiga, si Leopard, Dragon, sama si Tiger. Bos, gimana kalau kita makan malam bersama? Apakah kau bersedia? Hei, berisik! Ayo, kita makan malam bersama. Suamiku, biarkan mereka masuk. Dan akhirnya, mereka pun mulai makan-makan nih. Makanan istri bos sangat lezat. Iya, ini dengan makanan terbaik selama hidupku. Aku jadi teringat masakan ibuku. Wah, aku jadi tersanjung. Bos, makasih ya. Sering-sering ya begini. Anak buah anjing. Mereka nggak meninggalkan makanan yang layak untukku. Dalam hati ya. Lalu tiba-tiba si Jiaxin ngambil nih sebuah kayak panci sup gitu. Ini, makanlah. Aku menyimpankannya untukmu. Wah, istriku, kau baik sekali. Tapi saat diambil nih satu makanannya nih, ini apa ini? Terlihat aneh. Makanlah agar kau tetap kuat malam ini. Istriku, dari mana kau tahu kalau aku harus kerja malam ini? Oh iya, Taolan memintaku untuk pergi ke kota hantu untuk mencari sesuatu. Maaf, aku baru memberitahumu. Kita melihat nih, mereka berdua pergi ke Huaiku Lane. Jiaxin berkata, suamiku, tempat ini seram sekali. Xiaoke merespon, kalau kau takut, pulanglah dan tunggu di rumah. Enggak. Lalu tiba-tiba kalian datang. Aku melihat perbedaan dengan kalian berdua. Pendeta Tao punya takdir untuk kalian. Dia akan memberimu ramalan gratis. Si peramal ini melanjutkan nih. Dulu aku hanyalah orang biasa. Karena sesuatu hal, aku dihukum jadi seperti ini. Mami Ying Mami. Aku hanya ingin memberitahumu, jika ada pasangan suami istri datang ke sini, mereka harus bercerai sesegera mungkin. Kalian berbeda. Jika dipaksakan bersama, keluarga nggak akan pernah bahagia. Jiaxin berkata, suamiku, apa yang harus kita lakukan? Ataukah kita harus bercerai dulu? Lalu tiba-tiba Xiaoke langsung membuka topengnya nih. Taolan, jangan main-main. Aku lebih suka meruntuhkan gedung daripada pernikahan. Aku cuma bercanda kok. Taolan, kau keterlaluan. Maaf, aku salah. Dan akhirnya mereka bertiga pakai topeng dan mulai kayak berkeliling-keliling nih. Kayak ada, ini kayak pasar gitulah, berbelanja gitu. Lanlan berkata, bertopeng adalah kebiasaan di sini. Dan di sisi lain, ada banyak hal yang nggak bisa dilihat dengan mata. Tapi yang jelas, nggak ada keributan di sini. Semua hal di sini bisa asli atau palsu. Jadi kalau kau ingin mendapatkan barang berharga, itu tergantung melihatanmu. Kita melihat nih, ini kayak si Lanlan pakai apa nih? Kayak tongkat mutiara gitulah, bukan mutiara, apa? Bola-bola gitulah. Terus bolanya kayak jadi ungu gitu. Jiaxin melihat itu berkata, wah, unik sekali. Warnanya sangat berbeda dari biasanya. Lihat, lentera ini dibuat oleh kakekku. Cahaya yang ada di dalamnya berasal dari kunang-kunang di makam berusia 1000 tahun. Serangga jenis itu akan memberikan cahaya berwarna ungu pada barang antik. Hehe, pengetahuanmu terlalu dalam. Ini barang resmi dari dinasti Qing. 5 juta aja, nggak kurang. Si Lanam berkata, jika emang benar itu dari dinasti Qing, harga nggak jadi masalah. Apa kau bisa membantuku? Ini barang antik, tapi nggak seharusnya 5 juta. Tapi tiba-tiba diambil balik nih. Hei, kembalikan. Aku nggak mau jual pada orang tolol. Xiaoke membalas, dengarlah. Piring ini dari bangkai abad ke-18 Tasing sebelum nasi menjadi bubur. Gimana kalau kau beri aku 500.000 untuk barang ini? Hitung-hitung aku masih menghormatimu. Baiklah, aku yang gak begitu paham, maafkan aku. Lalu si Lanlan langsung mengambilnya nih. Lanlan berkata, sesuai dugaan, Xiaoke sangat menakjubkan. Dia pasti tahu dari mana asal barang-barang di sini. Jiaxin menambahkan, suamiku, aku gak menyangka kau begitu paham soal barang-barang antik begini. Keren sekali.
Dalam hati Xiaoke, Ciao, terima kasih. Berkatmu aku bisa seperti ini. Pasti aku nggak akan membuatmu semakin buruk. Waduh. Ciao di pundaknya Xiaoke. Apa ini gara-gara makanan yang kau berikan, Casin? Xiaoke berkata, aku udah panas dingin. Ayo, aku ingin segera melakukan pekerjaan besar. Casin merespon, suamiku, apa kita nggak sebaiknya pulang dulu? Kita bisa kesini lagi besok, tapi ditahan nih oleh Lanlan. Lanlan berkata, kapan lagi kita bisa kesini? Pasar hantu nggak buka setiap waktu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Sebaiknya kau ikut aku. Kita pergi bersama. Aduh, kacau. Kalau terus begini, kartu ATM akan terkuras. Sekarang kita begini ke sebuah kedai. Ini Ebony Heart. Jika tidak 800.000, aku nggak mau jual. Mereka mulai mengeceknya nih. Teksturnya nggak alami. Aku pikir itu dibuat dari potongan kayu rusak. Percayalah pada Liu Xiao. Bukankah aku udah bilang kalau hari ini adalah Capda, CABDA, bukan Liu Xiao. Tapi Liu Xiao, kenapa kau ingin kami menggunakan kostum mesin kuno ini? Bukankah Iron Man lebih bagus? Setiap orang punya selera sendiri. Sudahlah, ayo kita lanjut. Lalu Xiaoke datang nih. Bos, aku beli benda itu. Ting, pembayaran Shenhao berhasil. Senilai 800.000. Saldo minus 100.800. Pria ini tahu bagaimana seharusnya jika melihat benda ini. Siap, lunas. Yang tengah berkata, Liu Xiao, kenapa ada orang lain yang berani membelinya? Jangan-jangan itu asli. Hei, konyol. Jika aku tahu soal barang antik, aku nggak akan membawamu ke sini. Lalu si Lanlan mengecek nih. Dia berkata, Ebony ini asli, tapi 800.000 kurasa masih kemahalan. Xiaoke merespon, kurasa tidak, tapi tiba-tiba Xiaoke kayak membukanya. Ternyata ada isinya nih. Ting, nilai Shenhao meningkat menjadi 21,08 juta. Widih. Hei tuh, mutiara cahaya malam. Ciao, kau cantik juga. Lama-lama aku bisa mencintaimu. Ah, kau berani bilang begitu pada aku, hah? Suamiku, kau keren. Xiaoke, kau hebat. Kita lihat nih, yang ini nih, yang robot kecil yang merah nih. Aku rasa itu hanya mutiara biasa. Yang hijau berkata, penglihatan pria ini sungguh luar biasa. Yang kanan menambahkan, iya, kau benar. Apa maksud kalian? Yang tengah menjawab nih, aku baru pertama kali melihat ada orang seperti pria itu. Kalau kita bisa menggunakannya, kita bisa dapat uang banyak. Oh, itu mudah. Kita amati aja apa yang akan dia beli. Nanti kita beli duluan. Hei, Xiaoke, lihat di sana. Ayo, cepat kita ke sana. Xiaoke, kenapa kau berjalan dengan kepala menunduk? Oh, aku hanya nggak ingin terlihat sombong. Jadi aku menundukkan kepala. Dan mereka pun sampai nih di sebuah kedai. Xiaoke bertanya, Tuan, bagaimana dengan set ini? Si penjual menjawab, adik kecil, penglihatanmu cukup bagus. Barang ini adalah peninggalan Buddha zaman dulu. Dan ini adalah emas satu-satunya di dunia. Murah, cuma 30 juta. Hah, mahal. Lalu tiba-tiba robot yang merah mengambilnya nih. Bos, aku beli sekarang. Sekarang giliran kita untuk kaya. Lalu tiba-tiba si Ciao berkata, tolol, barang ini harus kau dapatkan. Ambil dari tangannya. Iya, baiklah. Oke, 50 juta. Aku bayar 50 juta. Kuku patung Buddha tua ini untukku. Dalam hati si robot, bagaimana jika 80 juta? Apakah pria ini masih sanggup? Lalu robot yang merah berkata nih, aku beli 80 juta tunai. Aku bisa beli ratusan juta. Aku bisa 1 miliar. Deal. Yang ngetok diketok palu, tapi yang ngetok ternyata Xiaoke nih. Terus si robot bingung, kau nggak mau beli lebih tinggi? Xiaoke membalas, enggak, kau beli aja. Si penjual berkata, apa kau yakin ingin membeli ini, Pak? Atau aku bisa memberimu diskon? Si robot berkata, nggak perlu. Dan akhirnya udah terbayarkan nih. Barang ini nggak ternilai harganya. 1 miliar tuh kelihatan tuh. Aku kaya. Ini cukup untuk hidup mewah. Melihat itu yang hijau berkata, sepertinya ada yang nggak beres. Yang pink menambahkan, aku juga merasa begitu. Loh, kenapa dia tertawa? Xiaoke menjawab, karena aku tahu barang itu nggak terlalu mahal. Hah, karena kau nggak bisa mendapatkannya, maka sekarang kau bilang barang ini jelek. Aku udah hafal sifat orang sepertimu. Yang hijau berkata, apakah Liu Xiao akan rugi besar? Yang tengah menambahkan, gak hanya itu, kalau kita gagal, kita bahkan akan bangkrut. Si Lanlan berkata, Tuan, apa kau tahu lentera ini? Si robot menjawab, lentera kuno dengan desain modern. Saat dicek, nggak jadi warna ungu nih. Si robot merah berkata, ini, lihatlah, aku punya barang antik kan? Lanlan menjawab, sepertinya ini hanya sebuah kerajinan tangan. Hah? Kerajinan? Terus topengnya dibuka. Ternyata, itu si Liu Yuan, guys. Hah? Benarkah? Kenapa jadi seperti ini? Hah? Apa kau nggak bisa melihatnya dengan baik? Xiaoke membalas, kenapa aku? Aku nggak pernah bilang barang itu bagus. Kenapa kau mau tawar-menawar denganku? Kalau kau tahu barang itu jelek, kau menjebakku. Ih, orang ini sangat licik. Iya, tampaknya Liu Xiao nggak bakal tinggal diam. Oh, panggilan Liu Xiao. Gue pikir siapa? Panggilan itu ada si siapa? Xing Yun dan juga si Chuli. Menjebakmu. Lalu Xiaoke membuka topengnya nih. Hah, Xiaoke? Aku di sini. Apa yang bisa aku bantu?
Kenapa kau bisa di sini, Liu Yuan? Aku pikir polisi baik padamu sampai kau bisa lolos semudah itu. Hari ini buat pelajaran untukmu. Lain kali jangan salahkan aku jika sampai terjadi sesuatu kepadamu. Dan kita melihat nih, Xiaoko pun akhirnya pergi. Xing Yun berkata, brengsek, sombong sekali. Aku akan cari orang untuk memberinya pelajaran. Chuli menambahkan, iya benar, itu harus. Apa yang kalian tahu soal dia? Bahkan Kong Wanshan sendiri nggak sanggup melawan dia. Siapa lagi yang bisa mengalahkannya? Tapi kita nggak bisa membiarkannya begitu aja. Iya, dia merebut mutiara malam yang nilainya ratusan juta. Iya, dan itu nggak murah. Kita yang menemukannya di awal. Kita harus mengambilnya. Kita bisa bangkrut kalau membiarkan dia pergi begitu aja. Bos, apa mungkin wanita yang bermain lentera itu adalah... Iya, BTW, lentera itu sangat dikenali di pasar hantu. Aku baru kembali dari luar negeri, jadi aku nggak begitu paham dia pantas mendapatkannya. Baiklah, Liu Xiao, kau tunggu aja kabar baik dariku. Dan akhirnya, mereka pulang nih naik mobil. Lan, ini sudah larut, kenapa kau nggak pulang? Telat, Xiaoko nggak bisa membiarkanku pulang. Jadi dia mengizinkanku untuk tinggal di rumahmu. Lalu tiba-tiba ada sebuah truk nih yang melaju kencang dari arah samping. Dan truknya nabrak T-bone ke mobilnya dari Xiaoko dan kawan-kawan nih. Xiaoko mencoba membanting setirnya dan injek gas. Tapi untungnya itu, widih, udah kayak ada nosnya tuh. Xiaoko berhasil lolos dari tabrakan truk itu. Xiaoko berkata, percayalah, kemampuanku berkendara nggak bisa diremehkan. Jangan main-main denganku. Hei Xiaoko, fokuslah ke jalan. Benar, apa kata Xiaoko? Dia udah berpengalaman sejak dia sekolah SMP. Hei tuh, lihat, ternyata truknya banyak banget dari belakang. Ya Tuhan, ini bukan kecelakaan, tapi percobaan pembunuhan. Lihat, di belakang juga. Sabar, sabar. Ini ngomongnya di belakang juga. Di sini posisi mobil belakang. Di sini belakang lagi. Ini susah untuk menghindar. Apa yang harus kita lakukan? Kita melihat nih, mereka dikepung oleh banyak sekali truk. Apa kau masih percaya padaku? Kau suamiku, jadi aku pasti percaya padamu. Xiaoko, aku juga percaya padamu. Lalu tiba-tiba ini Xiaoko kayak minum sebuah minuman kayak di kaleng gitu. Awas! Lalu kalengnya dilempar keluar dari mobil dan dilempar ke depan. Terus ban mobilnya ngelindes kalengnya. Terus mobilnya tiba-tiba miring. Udah kayak orang Arab nih. Xiaoko terus nih, nyetir mobilnya miring terus. Hah? Brengsek, kalian tahu apa soal teknik berkendara? Ini di luar imajinasiku. Suamiku, kau emang hebat. Dan akhirnya, Xiaoko belum berhasil lolos dari perangkap kontainer-kontainer itu. Dan akhirnya, pala truk itu bertabrakan. Dan duar, mereka meledak. Dan akhirnya, mereka pun sampai rumah dengan selamat. Di tengah malam, kita lihat nih, Lan berkata, terlalu lelah, aku udah gak kuat lagi. Selamat malam, suamiku, kau gak ingin istirahat? Xiaoko merespon, kau tidurlah duluan. Aku masih belum ngantuk. Sekarang Xiaoko pergi nih ke ruang santai dan di situ ada Cao Cao. Aku tahu kau nggak akan bisa tidur. Aku udah paham karaktermu. Nih, sudah aku siapkan kopi untukmu. Xiaoko berkata, tumben kau begini. Sepertinya ada sesuatu. Ayolah katakan, ada apa? Cao Cao berkata, aku memperlakukanmu dengan baik. Apakah kau nggak ingin memberikanku sesuatu? Mungkin perhiasan atau apa gitu? Apa kau nggak menginginkanku untuk malam ini? Aku nggak ingin kau. Untuk apa? 200 juta Shenhao. Gimana? Cao Cao membalas, bukankah rumah ini memberimu umpan balik? Bisa-bisanya kau meminta uang padaku. Dasar serakah dan rewel. Karena kau nggak bisa diajak bicara, ya udah, aku ada urusan. Oke, 200 juta. Kita lihat nih, mutiaranya diambil oleh si Cao Cao. Lain kali jangan harap aku mau memberimu lebih tinggi. Dan akhirnya Cao Cao pun masuk ke kalung. Ting, nilai Shenhao meningkat sebesar 200 juta yuan dengan balance 400 juta yuan. Dalam hati Xiaoko, bersikaplah dewasa karena suatu hari aku bisa membuatmu berlutut dan menangis. Si Xiaoko ngegoyang-goyangin nih, diacak-acak nih kalungnya. Aduh, ini apa-apaan ini? Pusing sekali. Dan kita ngeliat nih, di akhirnya Xiaoko pakai HP virtunya nih. Xiaoko berkata, periksa toko perhiasan untukku. Berikan perhatian khusus untuk JD counter. Liu Yuan, kau nggak akan bisa pergi lagi. Aku merasa terpanggil untuk membereskanmu. Lalu keesokan harinya kita melihat nih si Ciasin bangun. Indah sekali jika bangun tiap pagi selalu melihat kau ada di sampingku. Ini merupakan hal paling bahagia. Sayang, aku ingin kau mengerti ada cinta dalam pernikahan kita. Saat pertama kali aku melihatmu, aku merasa terpana. Hanya saja kita sering mendapatkan konflik karena dijodohkan. Lalu tiba-tiba Xiaoko bangun. Hah? Xiaoko berkata, istriku, cepat mandi. Aku akan mengajakmu pergi ke toko JD hari ini. Sayang, seling ini nggak sengaja tergelincir. Hah? Dalam hati Xiaoko, hah? Apakah kau akan menyeretku untuk berbaring?
Sayang, aku udah siap. Aku akan melakukan tugasku sebagai istri. Akhirnya, aku bisa merasakannya. 3 tahun. Apa kau tahu bagaimana aku bisa melalui 3 tahun ini? Tapi tiba-tiba ada yang menelpon HP dari Xiaoke nih. Dah, abaikan aja. Itu gak penting. Lalu tiba-tiba, Xiaoke, buka pintunya atau aku akan dobrak pintunya. Hei, kamu buatku emosi. Aku juga butuh berdoa dengan istriku. Sabar, masih ada lain waktu. Lihat aja, akan kubuktikan kekuatanku nanti. Lalu akhirnya Xiaoke pun keluar nih. Kenapa lama sekali buka pintunya? Sudah siang begini, apa kau nggak malu berduaan dalam kamar? Beri aku alasan. Kenapa kau memaksa membuka pintu? Jika tidak, jangan salahkan aku jika mengusirmu. Ini apakah masih kurang masuk akal? Jika ada seseorang yang merindukanmu setelah sepanjang malam gak bertemu. Xiaoke membalas, jangan menangis di depanku. Aku sakit hati. Yaudah, aku gak akan menyakitimu lagi. Benarkah? Terakhirnya si Lanlan cerita nih, aku baru aja mendapatkan kabar dari kakek bahwa Liu Yuan telah menyewa 20 tentara bayaran dari luar negeri. Dia melakukan itu pasti untuk balas dendam padamu. Hati-hati, kau juga harus hati-hati. Liu Yuan adalah seorang iblis. Baiklah, kalau gitu Xiaoke, aku pergi dulu. Dan akhirnya Xiaoke dan Jiaxin pun pergi nih ke Haicheng Department Store, mall milik Xiaoke. Jiaxin bertanya, suamiku, kenapa kau membawaku ke sini? Xiaoke menjawab, aku masih punya hutang padamu. Hah? Apa itu? Aku udah lupa. Xiaoke menjawab, tapi kenapa matamu selalu menatap ke salah satu dari perhiasan di sana? Aku. Dan akhirnya mereka masuk nih ke toko perhiasan. Xiaoke berkata, ambil JD guys, ralat guys. Harusnya tuh disebutnya Jadeite, tapi dari awal komiknya ada kayak kesalahan penulisan gitulah. Jadi Mimin bacanya Jadeite karena bingung. Tapi ini ada bener nih. Sekarang Mimin sebut Jadeite. Ya intinya perhiasan gitulah. Xiaoke berkata, ambil Jadeite terbaik di sini. Jadeite terbaik katamu? Apa kau nggak takut kehilangan semua uangmu? Dalam hati si penjual ini, pegawai sih lebih tepatnya, sepertinya mereka ini orang miskin, gak mungkin bisa bayar. Apa katamu? Jaga mulutmu. Beraninya kau bilang seperti itu? Kau, apa kau gak tahu berapa nilai dari tokoku ini, ha? Dasar orang miskin. Kau, udah sabar. Biarkan aja, redam emosimu. Nih, aku masih punya uang di kartu-kartu ini. Aku ingin tahu apakah cukup untuk membeli merek Zamrud termahal di sini. Hah? Ya Tuhan, ini adalah kartu bank Haicheng. Itu hanya dimiliki oleh top 100 orang terkaya di Haicheng. Xiang Cheng Bank Mengshika, hanya orang besar yang layak memilikinya. Kartu bank Swiss hanya bisa dimiliki jika punya 10 miliar. Tuan dan Nona, aku nggak tahu Anda. Tolong jangan marah padaku. Tuan dan Nona cantik, kau pasti adalah orang terhormat. Xiaoke berkata, kau lihat ada banyak cara untuk memecahkan masalah seperti ini. Green Wuxi King Card, ini adalah harta karun kita. Ini berharga lebih dari 50 juta. Oke, yang ini bagus dan cuma tinggal 1. Tolong bungkus. Oke, aku akan membungkusnya. Kau bisa bayar di sini. Lalu tiba-tiba ada yang datang nih. Berisik, kau mau coba nipu orang-orang di sini, ha? Ini wilayahku. Jangan main-main di sini. Kau pasti ingin menipu di saat petugas lengah. Ini si itu ya guys, si Culi. Dan ketika saldo bank gak mencukupi, kau akan menyelinap pergi, iya kan? Jiaxin membalas, Culi, jangan memfitnah. Apa urusanmu dengan barang-barang yang aku beli, ha? Kau beli. Kau tahu ini milik siapa? Ini milik pacarku, Yin Xing Yun. Dan aku yang menjadi manajer di sini. Jiaxin menarik Xiaoke nih. Ayo kita beli di tempat lain. Xiaoke merespon, karena sudah temukan barang bagus, mana mungkin aku nggak membelinya. Semua barang yang ada di sini, aku ingin membelinya. Orang miskin, mana mungkin kau sanggup membelinya? Jangan sok kaya di depanku. Aku sudah menghitung nih, totalnya lebih dari 400 juta. Tapi karena teman, kau bisa ambil 400 juta aja. Tapi masalahnya, apa kau mampu? Kalau kau mampu membelinya, aku akan memanggilmu bos besar. Lalu kartunya digesek nih. Ting, kartu berhasil digesek senilai 400 juta yuan. Hah? Banyak sekali uangnya. Anak buahku, tolong cepat panggil aku bos besar. Hah? Ya Tuhan, dari mana kau bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Jiaxin berkata, suamiku, dia masih aja memandang rendah orang. Padahal kau sanggup membeli semua barangnya. Sangat gak pantas. Lalu si Culi langsung kayak memeluk tangan dari Xiaoke nih. Bos, kau emang yang terbaik. Bos, kau begitu baik pada istrimu. Istrimu pasti sangat mencintaimu. Tapi tiba-tiba si Culi didorong oleh si Jiaxin. Minggir kau, jangan sentuh suamiku. Sayang, ayo pergi. Xiaoke berkata, sebentar, ini baru awal-awal. Nanti dulu. Xiaoke, mau apa lagi kau? Bos Yin, Haicheng Department Store. Aku tunggu kau. Melihat ponsel dari Xiaoke, si Culi berkata, Jiaxin, kenapa suamimu masih menggunakan ponsel jadul itu? Semua orang sudah menggunakan ponsel sentuh. Kenapa kau masih menggunakan ponsel itu? Matamu katarak. Lihat baik-baik, ini Virtu Cobra. Hah? Ponsel Virtu Cobra 2,5 juta. Sangat berkelas. Kau orang besar. Hah? Ponsel apa itu? Sudahlah. Yang jelas, sebentar lagi Yin akan memberi hadiah terbaik untukmu. Lalu si Xing Yun muncul nih. Culi, apa yang kau lakukan? Culi berkata,
Honey, mereka telah borong semua jadeite di sini tanpa tawar harga. Kau harus menghormatinya karena itu. Hah, kau jual semuanya pada Xiaoke? Iya, kau tahu betapa bodohnya dia. Membeli semuanya 400 juta tanpa tawar-menawar harga terlebih dahulu. Bodoh, kau dijebak. Hah, apa kau gila? Memukulku setelah menghasilkan 400 juta yuan. 400 juta cukup untuk menjebloskan Yin Xingyun ke penjara. Kita melihat nih, ada seseorang yang memegang tongkat datang tuh. Itu si bos Yin tuh. Xingyun, aku nggak menyangka. Padahal kau adalah orang yang dipilih ke toko ini. Hei, itu lihat, sepertinya bakal terjadi sesuatu. Iya, gawat. Itu bos Yin. Nah, orang ini nih yang kiri nih adalah Yin Qianren, paman dari si Xingyun. Paman, tolong dengarkan penjelasanku. Lalu ini mulai melihat-lihat barangnya nih. Xiaoke berkata, semuanya adalah barang bagus. Keluarga Yin seharusnya nggak akan bermain-main dengan barang-barangnya. Iya, coba aku lihat itu. Heran, kenapa jadi berlubang? Hah, uang yang aku bayar untuk jadeite ini dibawa ke akun rekening publik milik Yin Xingyun. Xiaoke, kau ingin menjebakku? Xiaoke membalas, lihatlah dirimu sendiri. Sebenarnya, aku nggak ingin berurusan denganmu. Aku hanya ingin membantu bos Yin membersihkan sampah di perusahaan ini. Tuan Xiao, terima kasih banyak atas kebaikanmu. Aku harap kau selalu berada dalam kebenaran. Hei Xiaoke, apa-apaan kau ini? Apa kau pantas bekerja sama dengannya? Akulah orang yang telah banyak merubah jadeite keluarga Yin menjadi lebih baik. Akulah yang mengatur semuanya. Kau bisa apa? Lancang, bak, kakinya tuh yang apa nih di belakang dengkulnya tuh loh. Kalau orang bercanda tuh bocah zaman itu tuh pakai dengkul dimajuin tek langsung lemes. Bisa-bisanya kau bicara seperti itu. Baiklah, kau tahu kenapa aku mengkhianatimu. Aku juga keluarga Yin. Tapi kenapa kau hanya ingin mewariskan bisnis ke putrimu aja? Suatu saat nanti, kalau semisal kau mati, apakah orang ini mampu menangani bisnismu? Ingatlah, dia hanya menantu. Dia hanya orang luar. Yang dia pedulikan hanya hartamu. Aku yakin kau akan menjadi anggota keluarga Yin yang serakah. Puak, ditendang sama Xiaoke si Xingyun. Gak usah banyak omong. Aku aja kesalahanmu. Apa kau pikir, apa seorang menantu gak bisa mencari makan sendiri, hah? Kau pikir, apa seorang menantu akan membunuh orang tuanya sendiri, hah? Lalu Xiaoke langsung menarik Qiaxin nih. Itu semua sama seperti kisahku dengannya. Yin Qianren berkata, serahkan dia ke kantor polisi biar dipenjara seumur hidup. Aku sadar aku dijebak. Kesalahannya adalah mempermainkan harga jadeite. Dan aku sadar hal tersulit adalah memperbaiki harga. Tapi untuk kasus ini, aku yang tentukan harga. Kau benar, 40 juta kau jadikan 400 juta. Karena kau juga ikut bermain, kau juga pantas dihukum. Culi berkata, aku gak menyangka bakal seperti ini. Culi, mulai sekarang kita gak akan berteman lagi. Culi merespon, hah, kau udah gak mau berteman denganku lagi? Kau gak mau membantuku? Qiaxin membalas, perempuan gak jauh beda dengan laki-laki. Jika ingin kehidupan lebih baik, maka juga harus berusaha. Culi berkata, aku juga sudah berusaha. Kenapa kau bilang seperti itu? Qiaxin, tenanglah. Dulu kau begitu baik dan sangat sederhana. Aku gak menyangka kenapa kau jadi seperti ini sekarang. Setelah aku pikir-pikir, emang jadeite Yinxia Jade ini pantas menjadi milikmu. Iya, aku menghabiskan banyak uang hari ini. Aku lihat bisnismu sekarang kian memburuk. Apakah nggak ada cara lain untuk bisa menyelamatkan bisnismu? Qianren merespon, iya, jika etalase toko ini bisa terisi kembali, aku rasa reputasi keluarga akan kembali. Xiaoke berkata, nggak masalah. Ini hanyalah perhiasan. Kau bisa mengambilnya kembali kalau kau mau. Hah, benarkah? 800 juta. Saudaraku, kenapa kau menaikkan harga 2 kali lipat? Lalu, jangan marah. Kita bisa bicara baik-baik. Kenapa kau jadi so akrab? Apa kau serigala berbulu domba? Dalam hati si pegawai, udah bangkrut, mana bisa dia beli lagi? Oke, 800 juta. Aku akan beli. Hah, 800 juta? 2 kali lipat. Suamiku, kau berbakat menyingkirkan Yin Xingyun sekaligus mendapatkan 400 juta yuan. Enggak, aku nggak berbakat. Tapi aku jenius. Qianren berkata, oh iya, aku dengar Nyonya Xiao mau beli jadeite di sini. Silakan ambil apa yang kau suka. Aku punya banyak teman, tapi nggak seperti Xiaoke. Terima kasih bos Yin, maaf jika merepotkan. Dan Xiaoke mengambil nih gelang jadeite, gelang jade gitulah warna hijau, dan dipasangkan ke tangan dari Qiaxin. Qiaxin, kau sangat pantas menggunakan gelang ini. Hah, ya Tuhan, itu gelang hijau kerajaan. Akhirnya mereka pun pergi nih ke seaside restoran untuk makan-makan. Qiaxin berkata, suamiku, Aku dengar kabar sebelumnya bahwa Liu Yuan sedang mencarimu. Ya, yang jelas Yin Xingyun sudah nggak akan dapat membantunya, dan itu hal yang baik. Tapi aku takut kau kenapa-napa. Kalaupun dia nggak menemuiku, akulah yang akan menemuinya. Kita akan bertarung. Suamiku, aku harap kau nggak keras kepala. Kita ngeliat nih, itu kayaknya duit ya, angkanya nolnya baik banget, kayak duit sih, duit masuk. Oh iya tuh, 800 juta, ya betul. Xiaoke berkata,
Jasin, maaf jika sebelumnya aku telah salah paham kepadamu. Tapi aku janji, aku akan memperlakukanmu lebih baik lagi ke depannya. Suamiku, aku ingin segera memberimu bayi. Tapi tiba-tiba, hah, apa itu? Latihan militer atau apa? Hei, itu Liu Yuan. Ternyata Liu Yuan guys datang bersama para tentara bayaran. Xiaoke berkata, gak mungkin, kenapa dia buru-buru sekali menemuiku? Dan akhirnya mereka pun sampai di kapal. Liu Yuan berkata, mau melarikan diri, terlambat. Liu Yuan, mau apa kau? Kau gila. Iya, aku emang gila. Ini semua gara-gara kau. Aku ingin melampiaskan emosiku. Aku mencintaimu sejak dulu, tapi kau malah menikah dengan orang lain. Xiaoke berkata, ini urusan lelaki, jangan bawa-bawa dia dalam pertikaian kita. Kalau kau nggak bisa membunuhku, akulah yang akan membunuhmu. Dan aku akan membawanya ke luar negeri. Dan ketika aku bosan, aku akan menjualnya ke Afrika untuk jadi pelacur. Hah, aku nggak menyangka otakmu sebusuk itu. Xiaoke, kau menghancurkan impianku, membuatku rugi di pasar hantu. Udah waktunya aku membuat perhitungan denganmu. Kalian, bunuh dia. Tapi tiba-tiba, hentikan. Sepupu, jangan bunuh dia. Hei, berhenti. Kita melihat nih, salah satu dari tentara bayaran milik Liu Yuan menembak ke arah si Lan. Dan Xiaoke langsung pergi ke Lan. Kenapa kau bodoh sekali? Lan berkata, jika aku nggak datang ke sini, aku akan menyesal. Jika aku mati, apa kau akan puas? Dan akhirnya Lan pun mati. Hah, dia begitu baik dan benar-benar mencintai Xiaoke. Dalam hati Liu Yuan, seharusnya nggak seperti ini. Hei, siapa suruh kau tembak? Maaf, aku nggak sadar. Kau bunuh saudaraku tahu. Dan orang itu langsung dibunuh oleh Liu Yuan. Nah, sekaranglah waktunya. Tembak! Liu Yuan, jangan bunuh suamiku. Aku akan turuti kemauanmu. Sudah terlambat. Dia harus mati dan kau ikut denganku. Habiskan mereka. Kita melihat nih, tiba-tiba muncul seperti perisai. Apa? Kenapa ada tameng pengaman? Mustahil. Cepat, luncurkan rudal. Xiaoke, bergegaslah. Aku gak sanggup menahan ini. Kita melihat nih, Xiaoke langsung kayak ada bercak-bercak merah gitu di mukanya. Aku ingin mereka membayarnya dengan darah. Xiaoke langsung mode marah. Ini apa-apaan ini? Cepat, tembak dia. Kita melihat nih, mereka semua menembaki Xiaoke terus-terusan. Tapi Xiaoke dengan mudah menghindarinya. Dan Xiaoke mulai maju dan membantainya satu persatu. Dia cepat sekali. Kau, pergilah ke neraka. Xiaoke dengan mudah langsung menghindari tembakannya. Dan dia dihajar. Siapapun yang menghalangiku harus mati sekarang. Kau, apa kau nggak tahu? Kau di sini adalah area terlarang untuk tentara bayaran. Akan kutunjukkan seperti apa itu kekejaman. Kau, mustahil, jangan mendekat. Kenapa dia bisa semarah itu? Kita melihat nih, tiba-tiba ada yang menembak Xiaoke. Tidak! Apa kau lupa kalau masih ada orang-orang di laut? Aku katakan sekali lagi, kalian semua harus mati. Tapi Xiaoke nggak kenapa-napa nih kayaknya. Dan dia langsung pergi ke laut menghampiri orang-orang yang menembak. Ayo bidik, tembak! Kita melihat nih, Xiaoke berhasil sampai di perahunya. Aku kesini untuk menjemput ajalmu. Kita melihat nih, Xiaoke mulai membantai mereka satu persatu sampai semuanya mati. Ya Tuhan, dia terlihat nggak seperti manusia. Singkirkan dia. 50 juta untuk kalian kalau bisa menyingkirkannya. 50 juta? Kita kaya. Hei itu, dia masuk ke air. Cepat singkirkan dia. Mereka menembaki Xiaoke yang sedang ada di air. Tapi Xiaoke berhasil menghindari peluru-peluru itu. Hei, di mana orang itu? Aku nggak melihatnya. Itu ada orang di sana. Bukan, aku nggak yakin dia akan bertahan dalam air. Suamiku, tunggu aku. Aku akan datang padamu. Tapi si Liu Yuan menahannya nih. Jangan bodoh, kau mau mati demi lelaki bodoh itu. Aku ingin melihatmu hidup, bukan melihatmu sebagai mayat. Ayo ketemu, ini dia. Tapi Xiaoke dengan cepat langsung lompat nih dari air. Aku di sini. Rasakan sendiri, itu pelurumu. Kita melihat nih, Xiaoke melemparkan kembali peluru mereka. Dan mereka semua langsung mati. Mereka yang meremehkanku pasti akan mati. Lalu si Jiaxin dilempar nih. Lalu si Liu Yuan mengambil pistol dan mengarahkannya ke Xiaoke. Sekarang giliranmu yang akan kukirim ke neraka. Kau pikir semudah itu kau bisa membunuhku, menghindar dari peluru gak ada bedanya dengan pengecut. Tidak, jangan. Kita melihat nih, si Liu Yuan menembak ke arah mesin dari kapal itu. Kan mesinnya kan ada bensin kan. Ditembak udah pasti meledak. Duar, kita lihat nih, Xiaoke masih ada di kapal itu dan terkena ledakannya. Akhirnya aku berhasil menyingkirkanmu. Jiaxin, ikutlah denganku dan aku akan memperlakukanmu dengan baik. Di balik kemarahanku, sebenarnya aku masih mencintaimu. Suamiku, aku ikut denganmu. Hei, Jiaxin, jangan. Kau bisa mati. Kita melihat nih, Jiaxin lompat ke arah kapal meledak itu. Jujur, aku masih mencintainya. Tapi lupakan aja. Sebaiknya aku pergi. Tapi tiba-tiba,
Ternyata Xiaoke masih hidup dan berhasil menyelamatkan Jiaxin. Aku udah bilang, kalian semua pasti akan mati di tanganku. Istriku, aku sangat mencintaimu. Tapi sekarang, izinkan aku untuk membalaskan dendam Taolan. Aku tahu aku salah. Aku nggak akan ganggu Jiaxin lagi dan nggak akan muncul di depan kalian lagi. Terlambat. Dak, dihajar si Liu Yuan. Hentikan, jangan mendekat. Lalu Liu Yuan dihajar lagi sama Xiaoke. Silakan bunuh aku ikhlas. Itu yang kau inginkan. Kita melihat nih, ternyata si Xiaoke mengikat bom di badan dari Liu Yuan. Xiaoke, kau boleh langsung bunuh aku aja. Jangan permainkan aku seperti ini. Apa kau layak diperlakukan dengan baik, Lalu itu, bomnya tuh dicolok ke HP. Lalu kayak di kapalnya dijalanin, dinyalain sama Xiaoke. Xiaoke berkata, jika ada seseorang yang menelponmu, kau meledak. Selamat menikmati menunggu kematian. Berarti jika nggak ada yang menelponku, aku nggak akan mati. Iya, semoga berhasil. Kita melihat nih, ternyata polisi mulai mengerumuni nih. Polisi mulai datang. Tapi Xiaoke dengan cepat mengangkat Jiaxin dan juga Lan pergi. Set. Lewat ke atas polisi-polisi itu lewat gedung tuh. Semuanya, jangan bergerak. Tapi bisa dilihat, astaga, penuh darah. Apa yang terjadi? Lalu muncul nih seorang wanita. Saatnya The Red Shield beraksi kembali. Kita lihat nih, wanita ini nih dari Red Shield Action Team. Kasus ini melibatkan tentara keamanan nasional. Jadi saatnya Red Shield untuk mengambil alih. Tapi kita juga harus memikirkan keamanan warga daerah ini. Si wanita Red Shield membalas, patah tulang. Sepertinya ini teknik yang sama. Kemungkinan pelakunya adalah orang yang sama. Orang ini aku rasa cukup berbahaya. Kau nggak bisa mengatasinya sendirian. Dalam hati si ketua polisi, orang yang sama. Hei tuh, ada sesuatu di laut. Saat dilihat, ternyata itu kapal yang ada si Liu Yuan yang sedang diikat. Xiaoke, kau nggak tahu kalau nomorku itu nomor baru. Jadi, nggak akan ada orang yang menghubungiku. Selama ada kapal yang lewat, aku pasti bisa selamat. Dan kau yang seharusnya akan mati. Lalu tiba-tiba, tring, halo, ini aku, Culi. Duar. Liu Xiao, tolong bawa aku pergi ke Afrika. Dan akhirnya kapalnya pun meledak. Itu apa yang terjadi? Dalam hati si wanita Red Shield ini, dia jauh lebih mengerikan dari apa yang aku pikirkan. Lalu di hari berikutnya, kita melihat nih si Xiaoke mencoba menyelamatkan Lan. Xiao berkata, kau yakin meninggalkan Liu Yuan begitu aja? Kalau kau nggak menghabisinya, kau akan menemui masalah yang nggak berujung. Aku nggak mungkin meninggalkan dia begitu aja. Aku sudah mengatur alarm untuknya. Aku ingin dia membayar semuanya untuk Taolan. Kurasa dia layak mendapatkan itu. Duar. Ternyata kau juga memikirkan hal itu. Kau menggunakan 400 juta untuk menghabisi Liu Yuan. Tapi tenang, kau pasti mendapatkan umpan balik yang lumayan. Lalu tiba-tiba si Xiaoke langsung bersujud nih. Dia berkata, aku nggak butuh uang. Xiao merespon, jangan bilang kau hanya ingin. Aku ingin Taolan. Aku nggak bisa. Aku hanya bisa menyelamatkan orang sekarat. Ini orang mati. Aku mohon padamu. Aku bisa berikan semua uangku. Tolong selamatkan dia. Akan kuberikan semuanya, termasuk pusat perbelanjaan. Aku bilang dia nggak bisa diselamatkan. Kecuali apa? Aku bisa melakukan semuanya, termasuk kalau perlu tukar nyawaku dengannya. Kau yakin mau tukar nyawa dengannya? Berpikirlah kembali. Buat apa seorang pria seumur hidupnya dihantui rasa bersalah? Kalau aku nggak bisa menyelamatkan Taolan, aku akan merasa bersalah seumur hidupku. Dalam hati Xiaoke, sayang sekali. Kenapa aku nggak membiarkan Jiaxin turun jika ada kehidupan setelah kematian? Bahkan jika emang benar dia nggak bahagia dalam kehidupan ini, nggak ada salahnya jika dia hidup bahagia di kehidupan selanjutnya. Lalu si Xiao mengeluarkan sebuah kayak senjata tombak nih. Gunalah Dewa Kegelapan. Wow. Ternyata kau bisa melakukan itu. Xiao merespon, udah lama sekali aku nggak melakukan sihir ini. Mungkin kemampuanku udah berkarat. Dewa Kegelapan yang agung, tolong dengarkan panggilanku. Wah, aku mencabut nyawamu atas nama Ratu Kegelapan. Bodoh, kau harus terima ini. Aku merasakan tubuhku berlubang. Aliran darahnya begitu penuh sampai-sampai aku menginginkannya. Selamat menikmati darah kegelapan. Takdir kematian akan dihapus dan kehidupan akan dimulai. Kita melihat nih, setelah ritual itu, si Lan pun bangun. Apa yang terjadi? Aku ingat aku ditembak. Utuh. Apakah aku mimpi? Jangan tinggalkan aku. Kalau akhirnya menjadi seperti ini, kenapa kau nggak memberitahuku dari awal? Dalam hati Lan. Ada apa dengan Xiaoke? Apa kau sengaja membuatku merasa bersalah seumur hidup? Lalu kita melihat nih si Xiao. Aku nggak bisa diam begitu aja, karena aku sangat mencintaimu. Xiaoke, aku ingin kau selalu ingat semua ini. Jangan lupakan aku. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku nggak bisa hidup tanpamu. Dalam hati Lan, pasti kecelakaan yang aku alami telah membuatnya gila. Apa iya bisa sebegitunya? Tidak, kau nggak boleh mati. Bagaimana bisa hidup seperti ini jika nggak ada kau? Aku nggak bisa hidup tanpa Xiao. Pasti ada cara lain untuk menghidupkannya kembali. Lalu tiba-tiba ini kayak
kesadaran Chauke masuk nih ke dalam kalung dan ada kayak rumahnya gitulah. Ini astaga, tempat tinggal Chow Chow mengerikan sekali. Suasananya sangat berbeda. Kita melihat nih ada kayak tengkorak penjaga gitu. Tiba-tiba tengkoraknya gerak. Hah, ada hantu. Bikin kaget aja. Si tengkorak berkata, "Selamat datang di Ghost Animal Electronic." Hah? Selamat datang di Ghost Animal Electronic. Membuatku takut aja. Kita melihat nih, ini kayak ada kursi emas gitulah. Sungguh berbeda dari kebanyakan. Chow Chow, aku sangat merindukanmu. Lalu tiba-tiba, la 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 la. Hah? Siapa yang bernyanyi di sana? Kita melihat nih, Chauke keluar ke sebuah kayak taman gitulah. Ini terdengar sedikit mengerikan. Lalu kita melihat nih, ada si Chow Chow. Chow Chow, kau belum mati? Kau salah orang. Aku adik Chow Chow, namaku Fu. Aku Fu Mei Mei. Aduh, apa cuma aku yang belum tahu nama Chow Chow? Hei, kenapa kau pergi meninggalkanku? Hah? Meninggalkanmu? Aku dari dulu di sini. Dan akhirnya Chauke pergi. Tai lah. Karena kesadaran Chauke masih di dalam si kalung itu. Jadinya di luar Chauke masih kayak setan gitulah, kayak zombie. Dia nggak ada kesadaran sama sekali. Dan dia hanya diam. Chasin bertanya, sejak kapan dia seperti ini? Lala menjawab, cukup lama. Ini, halo, apa yang terjadi dengannya? Chasin menjawab, mungkin dia terlalu sedih melihatmu koma. Hah? Dia terlalu sedih? Iya, saat kau tertembak, dia terlihat sangat gila. Dia bunuh semua orang di sana. Sejauh ini aku belum pernah melihat dia begitu marah. Dalam hati Lanlan, jadi dia khawatir padaku. Chasin melanjutkan, dia mungkin hanya ingin bertanggung jawab padamu. Sepertinya lebih baik aku pergi aja. Tunggu, jangan. Kau jangan pergi. Dia nggak bisa hidup tanpamu. Chasin berkata, kita semua udah dewasa. Ketika dia bangun, biarkan dia memilih. Lanlan berkata, orang dewasa pasti bisa menentukan pilihan. Dalam hati Chauke, aku terbangun dengan baik-baik aja. Chauke bangun dan langsung memeluk mereka berdua. Nggak ada yang harus kupilih. Bukankah itu adil? Oh iya, aku lapar. Ya udah, aku akan masak. Aku juga akan menyiapkan makanan untukmu. Sekarang kita pergi nih. Sekarang kita ke gudang 1. Nah ya, kita melihat nih wanita yang tadi tuh, yang dari tim Red Shield. Dia masuk nih menggunakan kayak sidik jari gitulah. Nah, dia masuk nih ke dalam sebuah ruangan. Di perkantoran, dia berkata, "Ketua, orang yang membunuh tentara bayaran telah ditemukan. Dia mahasiswa Universitas Haicheng. Bagus. Sepertinya dia mahasiswa yang begitu populer. Orang ini nih adalah Ao Tianlong." Dalam hati si wanita itu, kurasa dia nggak begitu populer. Ini namanya Chauke. Dia menantu keluarga Chow. Seorang menantu. Apa aku nggak salah dengar? Nggak peduli apapun statusnya. Lalu si Ao Tian berkata, laksanakan tugasmu. Siap, deteksi dan pantau orang ini. Jika emang dia adalah targetnya, kalau perlu, bunuh di tempat. Siap. Dan keesokannya, kita melihat nih, mereka berdua mau pergi. Chasin berkata, aku mengundang orang tuaku untuk makan malam ini. Kita melihat nih, ada sebuah mobil. Dalam hati Chauke, siapa yang bawa mobil? Chasin merespon, kita lihat aja. Bu, apa ada tamu? Masuklah. Dan lihatlah sepupumu, kakak ipar. Halo, orang ini nih adalah Xiao Charang, saudara muda kedua dari keluarga Chow. Oh, ini Charang. Halo. Dalam hati Chauke gak pernah datang selama 1 dekade lebih. Biasanya datang hanya bawa masalah. Kita melihat nih, kucingnya kan tadi kan di kucingnya Chauke tuh ada di pelukan dari si Charang ini nih, megang kucing milik Chauke. Dan si kucing sadar tuh si Chauke datang dan langsung menggigit si Charang. Lalu kucingnya dilempar. Kucing brengsek, beraninya kau menggigitku. Dan si kucing langsung ditangkap oleh Chauke. Bagaimana bisa dia menggigit? Biasanya sangat jinak. Bibi, kucingmu begitu liar. Kenapa kau nggak membunuhnya aja? Ibunya Chasin berkata, hei, dengarkan aku. Singkirkan kucingmu sekarang, atau aku akan membakarnya. Nyaw. Beruntung aku nggak mati. Mati aja kau. Hah, tubuh tua muda kedua sangat berharga. Itu hanya seekor kucing. Aku rasa kau bisa singkirkan kucing itu. Hei, apa kau tuli? Cepat, buang dan bunuh kucing ini daripada keluargaku terancam. Hah? Siapa yang berani dengan kucingku, hah? Kau. Dalam hati si ibunya Chasin, sejak kapan si pengecut ini bisa jadi galak? Hah, sepertinya dia nggak paham aturan dasar keluarga ini. Si ibunya melanjutkan nih, berani melawanku? Ngaca, kau ini hanya menantu di sini. Cukup. Chasin langsung memotong. Gak peduli jika harus kehilangan uang untuk berobat, tetapi jangan pernah sakiti kucing. Dalam hati si ibunya Chasin, kenapa Chasin juga begitu berani? Gak seperti biasanya. Lupakan aja. Jangan buat situasi jadi canggung. Aku kesini untuk bekerja sama, bukan untuk cari masalah. Hah? Lalu ini ayahnya Chasin keluar nih, membawa sebuah kayak kontrak gitulah. Baiklah, keponakan, kau harus menandatanganinya, lengkap dengan stempel dan materai. Ayah, apa yang kau lakukan di kamarku? Apa kau mencari stempel perusahaan? Iya, sepupumu mau investasi $1 miliar ke perusahaan kita. Jadi mana mungkin aku menolaknya? Dan mereka berdua mulai nih membaca materainya. Jika partai B gagal mencapai 100 juta penjualan per bulan, tanpa syarat pindahkan seluruh saham ke Ciawan. Chasin berkata, partai B adalah Sin Clothes milik kita. Chauke menambahkan, partai A adalah Charang International. Ini adalah kontrak jebakan. Kontrak ini dibatalkan. Hah? Kenapa?
Pria bodoh, apa kau nggak ingin 1 miliar dolar? Jasin membalas, penjualan perusahaan nggak lebih dari 10 juta per bulan, jadi nggak mungkin menang. 1 miliar hanya mimpi. Jasin, berbisnis itu harus optimis. Aku yakin penjualan perusahaanmu bulan ini akan meningkat drastis. Ayahnya berkata, iya, kita harus optimis, bisa capai target. Ibunya melanjutkan, itu kan cuma penjualan, bukan keuntungan bersih. Kau nggak tahu apa-apa. Kenapa jadi kau yang membuat keputusan? Ayahnya berkata, karena Jasin nggak setuju, maka kontrak nggak bisa diselesaikan. Ya sudahlah. Menurut aturan hukum, jika ada pembatalan sepihak, maka denda bisa jadi 10 kali lipat. Ini kontrak dibatalkan. Apa kau sanggup membayar? Keponakanku, tidakkah kau lebih menghargai keluarga? Kau mau mempermalukan kita? Kau mengerti kontrak atau enggak? Kau boleh tahu kekeluargaan seperti apa yang kau inginkan? Keluarga macam apa kalau seperti ini? Kenapa jadi seperti ini? Xiaoke berkata, aku ketua direksi, Jasin adalah manajer. Kontrak ini gak akan pernah sah jika tidak ada tanda tangan kami. Iya, kau benar, tidak akan berlaku, tapi dengan stempel resmi. Xialing berkata, ada cara untuk membatalkan kontrak ini. Apa kau mau aku mengajarimu? Apa solusinya? Ikut aku ke pengadilan dengan tuduhan penggunaan ilegal stempel perusahaan. Dengan cara ini, kontrak bisa dibatalkan, tapi kau masuk penjara. Jangan tuntut aku, Jasin. Aku nggak mau masuk penjara. Kau mau coba menjebakku? Lalu mereka berdua pergi nih. Si Ciarang berkata, ini adalah drama paling keren. Seorang putri tuntut ayahnya ke pengadilan. Xialing melanjutkan nih, bulan depan kami akan ambil alih perusahaan Xinxin. Dalam hati Xiaoke, bunuh mereka dan gak akan ada lagi masalah. Xiaoke mengeluarkan niat membunuh nih, tapi ditahan oleh Jasin. Xiaoke, jangan lakukan ini. Jangan lakukan hal di luar nalar lagi. Dan akhirnya emosi Xiaoke pun rendah. Xiaoke berkata, brengsek, kedua orang ini membuatku sangat emosi. Lalu tiba-tiba ibunya Jasin berkata, ini semua gara-gara kau. Ciarang adalah orang baik. Gara-gara digigit kucingmu, dia jadi marah pada kami. Ayahnya menambahkan, di mana kucing itu? Aku akan membunuhnya. Kucingnya ternyata ada nih di si Xiaoke. Jangan harap. Xiaoke pun pergi. Ibunya melanjutkan nih, lihat suamimu, sombong sekali. Hei, kau mau kemana? Lalu Jasin mengambil sebuah gelas dan melemparnya ke lantai. Aku adalah istri Xiaoke dan aku akan mendukung dia selamanya. Kau mau kemana kau? Aku mau ikut dengan Xiaoke. Tolong jaga dan rawat ayah dengan baik. Aku akan pergi keluar dari sini. Ayahnya berkata, jangan pernah kau kembali lagi ke sini. Ibunya menambahkan, kau dilahirkan dari rahim siapa? Beraninya kau gak mematuhi ibumu. Lalu si ibunya marah nih ke si ayahnya. Kau lihat kelakuan anakmu itu. Ayahnya membalas, cukup. Kenapa kau menyodok kepalaku? Kenapa? Kau gak terima? Iya, lama-lama aku muak denganmu. Lalu si ibunya ditampar. Dan akhirnya mereka berdua pun pergi. Jasin berkata, kau menungguku? Xiaoke menjawab, iya, karena aku tahu kau pasti akan ikut denganku. Terima kasih, tapi mulai saat ini kita akan menjadi gelandangan. Aku janji, selama Cao Jasin bersamaku, aku nggak akan membiarkanmu kelaparan. Aku percaya padamu. Tapi tiba-tiba ada suara nih. Ini ternyata kucingnya di dalam. Sorry, aku nggak tahu kau ada di dalam baju Xiaoke. Kita melihat nih, di kucing ada luka. Kenapa bulu kucing ini hilang? Xiaoke berkata, brengsek, kucing pun dilecehkan olehnya. Jasin berkata, dia melecehkan seekor kucing? Gak peduli siapapun Ciarang sekarang, aku akan bikin perhitungan dengannya. Mereka pun pergi ke perusahaan. Gak mungkin bisa tembus penjualan 100 juta dengan kondisi seperti ini. Xiaoke bertanya, gimana jika kita memperluas skala pabrik garment sekarang? Jasin menjawab, kalaupun kita punya modal, penjualan dan produksi nggak bisa bersaing. Kita nggak punya banyak waktu. Jangan khawatir, serahkan padaku. Jasin merespon, aku tahu kau punya modal 800 juta. Tapi dengan kondisi pasar seperti saat ini, volume penjualan mustahil bisa di atas 10 juta per bulan. Cara terbaik untuk saat ini sepertinya kita harus jual perusahaan Xinxin. Xiaoke berkata, Xinxin dibangun dengan penuh perjuangan. Aku nggak akan pernah melepaskannya. Sudahlah, tunggu kabar baik dariku. Sekarang kita pergi nih di Plaza Mall Haicheng. Dalam hati Xiaoke, BTW, bahkan aku nggak tahu berapa banyak penjualan toko-toko di sini. Terus kenapa sepi sekali sekarang? Kita melihat nih, ada sebuah toko yang rame banget nih sama anak sekolahan. Hei tuh, biar aku lihat, cantik sekali. Aku suka ini. Tas model terbaru tahun ini sudah resmi dijual di Fashion Show Paris minggu ini. Kita lihat nih, harganya 180.000 ya. Kita melihat nih, ternyata di si Xiaoyao atau yang bisa dipanggil Yao Yao. Yao Yao berkata, bagus sih, tapi terlalu mahal. Mahal itu relatif. Menurutmu mahal, belum tentu mahal untuk orang lain. Kita melihat nih, wanita yang tengah ini nih adalah Hao Meili. Si kacamata berkata, hei kau, jangan remehkan dia. Kakak ipar Yao Yao adalah orang kaya. Hanya seorang menantu. Bahkan masuk universitas juga dibiayai istrinya. Mana mungkin dia mampu membeli barang ini? Temannya si Hao Meili berkata, yang kiri nih, ku dengar dia punya mobil juga dari pemberian keluarga Tao. Yang kanan menambahkan, iya, keluarga Chow juga hampir bangkrut beberapa waktu lalu. Orang miskin
tetaplah miskin. Lalu Xiaoke datang nih, cuma 180.000. Gesek kartunya, asalkan Yoyo suka, nggak peduli seberapa mahal harganya, kakak iparmu akan membelinya untukmu. Terima kasih. Dalam hati Yao, dari mana dia punya uang? Dari kakakku lagi. Lalu seseorang nih datang nih. Dia berkata, halo pak, dengan senang hati aku akan melayanimu. Menurut aturan toko kami, ada biaya tambahan sebesar 50.000 yuan untuk pembelian tas itu. Aku harap kau mengerti. Orang ini nih adalah Jiang Haiyang. Hah? Biaya tambahan? Hao Meili berkata, apa kau bodoh? Setiap barang mewah pasti ada biaya layanan tambahan dari departemen store Haicheng. Kau pikir mudah untuk bisa membeli barang seperti ini? Xiaoke bertanya, apa ini berlaku untuk semua toko di sini? Jiang Haiyang menjawab, iya, semuanya membebankan biaya tambahan setiap pembelian. Apakah nanti kau berani memasukkan semua biaya itu ke dalam laporan penjualan? Hah, pak? Kalau kau merasa barang itu terlalu mahal, silahkan cari ke toko lain. Meili berkata, berapa sih isi kartumu? 50.000 yuan aja berbelit-belit. Totalnya hanya 230.000 yuan. Murah. Ini, gesek kartuku. Hah, dengan senang hati. Kau harus sadar kalau kau hanyalah seorang menantu miskin. Jangan sok kaya, akui aja kalau kau nggak mampu membelinya. Yoyo berkata, kau benar-benar membuatku udah lama sekali rasanya aku ingin menamparmu. Xiaoke berkata, tunggu, hari ini gak akan ada yang bisa beli tas ini. Siapa kau beraninya mengaturku? Jiang Haiyang, kau nggak hanya nggak bisa menjual tas ini, tapi kau juga akan keluar dari departemen store. Keluar? Kau bercanda? Kau nggak tahu siapa aku di sini, ha? Wajar, kau nggak bisa mendapatkan tas itu. Jadi kau mengacaukan semuanya. Manajer Chiang adalah kakak ipar dari manajer Huang. Apa kau bercanda? Yoyo berkata, kau bisa dihina habis-habisan jika terus begini. Sebaiknya kau mengalah aja. Yang kacamata berkata, aku pikir itu juga solusi yang baik. Lalu si Xiaoke mengambil HP-nya nih. Sekretaris tuh suruh Huang menemuiku di area bagasi lantai 5. Yo, saudara iparmu memilih jalan untuk mempermalukan dirinya sendiri. Aku takut dia bisa gila. Hah, apa kau yakin bisa panggil kakak iparku ke sini? Kakak iparku emang ada di sini, tapi dia adalah tetua dewan pengurus. Lalu datang nih manajer Huang. Ada apa? Dan melihat itu, mereka kaget. Loh, saudara ipar, kenapa kau benar-benar datang ke sini? Siapa dia sebenarnya? Dalam hati mereka, apakah dia benar-benar punya kuasa untuk memanggil ketua dewan? Hah? Ngomong apa kau? Aku hanya kebetulan lewat. Si Hayang berkata, aduh, itu membuatku takut. Aku pikir dia benar-benar punya kuasa untuk memanggilmu. Hampir aja aku dipermalukan olehnya. Ada apa sebenarnya ini? Saudara ipar, orang ini mengancamku untuk pergi dari departemen store. Dia sangat keras kepala. Xiaoke membalas, iya benar, aku emang berkata demikian. Hah? Itu lelucon terkocak yang pernah aku dengar. Seseorang berani-beraninya mengancam memecat saudara iparku. Apa maksudmu bicara seperti itu, ha? Apa kau nggak tahu siapa dirimu, ha? Cao Feng membalas, aku punya pertanyaan untukmu. Apa kau berani menjawab? Si Huang berkata, pertanyaan tai lah, lancang sekali kau. Apa kau tahu soal biaya layanan yang dibebankan ke pembeli mall ini? Apa kau juga punya bagian dari itu? Hah? Kalaupun iya dan aku punya, kenapa orang miskin sepertimu mana bisa mengancamku keluar dari sini? Anak muda tolol, sebaiknya kau belajar untuk berkata sopan. Jika tidak, kau bisa kutuntut. Ayo kita pergi. Mereka bukan lawan yang mudah untuk kita. Kau mengancamku. Huang membalas, jika dugaanmu salah, kau bisa kutuntut pencemaran nama baik. Sudahlah, sebaiknya kau pergi dari sini. Suasana hatiku sedang gak baik hari ini. Hayang berkata, aku pikir dia benar-benar tahu soal kakak iparku. Ternyata dia hanya pura-pura. Si Meili menambahkan, sayang sekali dia malah tenggelam dalam permainannya. Lalu tiba-tiba datang nih si Tulala. Hah? Sekretaris Tu? Kau tahu dengan siapa kau bermain, hah? Siapa? Ini ketua baru kita. Hah? Ketua? Hah? Mana mungkin? Bajingan. Kau yang membuat masalah di sini. Cepat, minta maaf kepada ketua. Aku, ketua, maafkan aku. Aku nggak tahu. Aku terlalu memandang rendah orang. Terimalah permintaan maafku. Manajer Huang dan Jiang Haiyang, mereka harus keluar dari sini. Aku curiga dia melakukan penipuan selama ini. Telepon polisi dan suruh tim investigasi untuk menyelidiki kasus yang mereka lakukan. Baik, ketua, tidakkah kau mau bermurah hati kepada kami? Cao Feng membalas, berani berbuat, maka harus berani bertanggung jawab. Akhirnya, mereka pun dibawa polisi. Aku gak akan menyerah begitu aja. Hah? Ya Tuhan, mimpi apa aku semalam? Bisa-bisanya bertengkar dengan pemilik mall. Sepertinya aku gila. Aku udah bilang gak akan ada yang bisa beli tas ini, karena aku akan berikan tas ini kepada kakak ipar. Aku sudah memperlakukanmu seperti itu, tapi kau memperlakukanku dengan begitu baik. Terima kasih. Tapi ternyata aku akan berikan ini untuk Nana. Oh, si kacamata namanya Nana. Awas loh jadi Pokemon. Jadi kelinci. Hah? Loh, brengsek. Apa maksudmu? Xiaoke berkata, pergi dan ambil tas termahal di toko ini. Baik, ini
tas berlian dari Himalaya, limited edition dan unik. Harganya lebih dari 8 juta yuan. Wah, kakak ipar, serius? Kau mau memberiku tas ini? Terima kasih. Lalu si Xiaoke mendorong nih si Yao Yao. Jangan besar kepala dulu. Belajarlah lebih giat dan lebih baik lagi. Cepatlah pulang, jangan main, jangan buat orang khawatir. Wah, kakak iparmu tampan sekali. Hei, itu kakak iparku. Cepat berikan. Enggak, ini kenang-kenangan dari kakak iparmu. Yao Yao, Nana, bisakah kau menjualnya padaku? Tidak, Yao Yao berkata. Senin, Rabu, Jumat untukku. Selasa, Kamis, Sabtu untukmu. Nah, gimana dengan hari Minggu? Hari Minggu untukku. Hei, berhenti kau. Di mobil, Xiaoke bertanya nih, sekretaris tuh, berapa penghasilan kita? Si Lala menjawab, saat ini hanya sekitar 20 juta per bulan. Sinsin 10 juta, ini 20 juta. Menyedihkan sekali. Lalu si Lala turun nih. Xiaoke berkata, kau harus bekerja lebih keras untuk tingkatkan omset. Ya, sudah seharusnya. Dan akhirnya si Lala pun pergi. Dan kita melihat nih, ada Ciasin. Lebih tepatnya sih Xiaoke mau menjemput Ciasin. Xiaoke berkata, kau udah lama menunggu? Enggak juga. Oh iya, tas siapa ini? Kau selingkuh lagi? Ini untukmu. Apa kau suka? Hah? Untukku? Indah sekali. Terima kasih. Dalam hati Xiaoke treat jitu jika dicurigai istri. Xiaoke berkata, akhirnya aku tahu kenapa terkadang orang mengendarai Ferrari hanya dengan satu tangan. Ayo kita ngopi bareng. Tapi tiba-tiba di tengah jalan mereka dihadang nih oleh si yang tadi tuh, Huang, yang ditangkap polisi. Suamiku, bagaimana ini? Ciasin, tetaplah dalam mobil, apapun yang terjadi. Hei, kalau kau berani membiarkanku kehilangan pekerjaan, maka aku akan membuatmu mati tanpa pemakaman. Xiaoke membalas, apa kau udah beralih profesi menjadi malaikat pencabut nyawa? Halah, bacot kalian, patahkan tangan dan kakinya. Tapi ternyata orang suruhannya tuh Wei Yun. Tenang aja, gak peduli apa statusnya, ini masalah kecil bagiku. Tapi saat dia melihat Xiaoke, oi, Kong Wei Yun, apa kabar? Hah, kau? Loh, kalian kenal? Xiaoke berkata, hei, apa kalian lihat-lihat, hah? Apa kau ingin aku membereskanmu, hah? Salam hormat. Hah? Apa-apaan ini semua? Melihat itu, si Huang bingung. Apa-apaan ini semua? Lalu Xiaoke masuk mobilnya nih. Aku pergi dulu. Kalian lakukan aja apa yang harus kalian lakukan. Lalu si Huang berkata, hentikan dia. Jangan biarkan dia kabur. Bukankah kau udah bilang akan membunuhnya untukku? Bajingan, bak. Kaulah yang harus kubunuh. Kau hampir aja membunuhku. Dan akhirnya Ciasin dan juga Xiaoke nih makan nih, fine dining gitu kan. Xiaoke berkata, aku rasa jika kita membuat pameran belanja bulan ini, mungkin masalahnya kapasitas produksi kita nggak cukup. Kalaupun hanya jual pakaian, kita nggak mampu membuat pameran. Lalu tiba-tiba Xiaoke kebetulan sekali kita melihat nih, ternyata itu si Liu Xian. Nah iya, yang dulu pacarnya yang dari gendut, ya pindah-pindah pacar itu loh. Dia ada pacar baru nih, namanya Chu Cicen. Si Cicen berkata, bukankah ini anak mertua sebelah? Iya, kau benar. Xiaoke berkata, hei, kau udah ganti pacar lagi? Dalam hati si Liu Xian, bajingan, beraninya bilang seperti itu. Suamiku, apa mereka teman kuliahmu? Lalu si Cicen langsung melihat nih ke arah Ciasin. Dia adalah putri tercantik di Haicheng. Tas itu terlihat seperti murahan, tapi unik juga. Si Cicen berkata, mungkin dia tipu istrinya dengan barang KW. Ngaco, ini diambil dari Haicheng Shopping Mall. Cicen membalas, itu bisa jadi palsu kan? Beli online? Hah? Online? Cicen membalas, aku malas kalau harus menjelaskan panjang lebar. Singkatnya, itu pasti palsu. Dalam hati Cicen, aku hampir membuatnya panik. Nih, tas ini yang asli dari Chu Chao. Chu Family adalah keluarga besar di Haicheng. Bagaimana mungkin kau mampu membelinya? Kalau dilihat-lihat, kau miskin dan gak punya kekuasaan. Mana mungkin kau bisa membelinya? Hai, itu lihat, tas itu bernilai 8 juta. Apa mungkin dia mampu membelinya? Aku yakin itu palsu. Hah? 8 juta? Benarkah? Lalu si Cicen berkata, cantik, boleh add WeChatku nggak? Bisnis tas keluarga Chu berskala internasional. Kalau kau ingin tas asli, kau bisa menghubungiku. Nggak perlu, nggak peduli suamiku memberikanku asli atau palsu. Aku menyukainya. Wanita cantik, sayang sekali kalau kau menolak pemberian tas asli dariku hanya karena tas palsu itu. Lalu Xiaoke berkata nih, berikan padaku, ada debu di berlian tas itu. Mana? Lalu si Xiaoke menghancurkannya nih, kayak berliannya. Dalam hati si Liu Xian, anjir, berliannya. Xiaoke berkata, aku hanya ingin memastikan apakah rusak atau aman. Mana mungkin rusak? Kalaupun rusak, pasti kau yang merusak itu. Hah? Aku yang merusak? Pernahkah kau melihat berlian bisa rusak atau pecah? Hei ya, itu benar. Berlian gak mudah rusak. Ternyata tasnya palsu. Brengsek kau. Kupikir kau kaya dan tampan. Aku tidak. Ternyata tas palsu. Kurasa dia sangat malu. Dasar pria miskin. Xiaoke, ini semua gara-gara kau.
aku belum selesai denganmu. Lalu Xiaoke menangkap nih tasnya. Sekarang kau tahu mana yang asli dan palsu. Buatku nggak masalah kau memberiku tas yang asli atau palsu. Xiaoke merespon, enggak, kau tetap harus mendapatkan yang terbaik. Lalu Xiaoke begini, kau bisa pulang sendiri kan? Aku ada urusan. Lalu Xiaoke mengeluarkan HP-nya dan menelpon seseorang. Xiaoke berkata, aku mau cari tahu keberadaan seseorang. Sekarang kita melihat nih, manajer Huang lagi dipijit-pijit. Kau cantik sekali. Boleh kan aku mulai memijit kakimu, bos? Ya. Lalu tiba-tiba, aku mau layanan khusus. Hah, kau jangan main-main. Kami bisa... Bos, kau pandai memijit juga? Iya, hanya ini yang bisa kulakukan. Lalu tiba-tiba ada orang yang mental nih, tembus dari pintu luar. Hah? Bukankah aku menyuruhmu untuk tunggu di luar? Bos, itu siapa? Siapa yang berani menggangguku? Ternyata itu adalah Xiaoke, manajer Huang. Hobimu lumayan juga. Jelaskan apa maksud dari kedua tas ini. Xiaoke, aku udah bukan lagi bawahanmu. Jadi kau nggak berhak memerintahku. Sepertinya kau butuh bantuan untuk memahami kenyataan. Aku kenal bos-bos di sini. Mereka adalah orang-orang hebat. Apa kau masih berani melawanku di sini? Kau mau mati, ha? Apa kau berbicara tentang mereka? Bos. Hah? Bos? Xiaoke, jangan-jangan kau bos besar di belakang semua ini? Xiaoke berkata, aku beri kalian waktu setengah jam untuk menyadarkannya. Tidak, aku udah sadar. Buak. Bos bilang setengah jam, setengah detik waktu bagiku itu sangat berharga. Buak. Aku salah, ampuni aku. Pok. Si Huang berkata, ini semua ulah keluarga Cu. Tanggal 1 tiap bulan dia mengirim produk imitasi tinggi ke gudang. Nggak tanggung-tanggung komisi yang diberikan, yaitu 30% per barang. Siapa lagi? Manajer yang bertugas dalam pembelian, manajer Li. Sebagai logistik semuanya terlibat. Kita mendapatkan 30%. Tampaknya ini yang menjadi alasan utamanya. Langsung aja katakan di mana pabrik pemalsuan Cu. Aku nggak tahu. Semua yang aku tahu sudah kukatakan padamu. Ya udah, lalu dari mana kau bisa yakin kalau keluarga Cu adalah dalangnya? Karena orang yang kita temui adalah pegawainya, namanya Cao Xiong. Dia udah sabuk emas, bela diri, dan punya kapasitas bertarung tinggi. Ini, aku gunakan semua uang hasil dari komisi itu untuk membeli jam tangan ini. Aku serahkan ini kepadamu. Tolong, lepaskan aku. Lalu Xiaoke mengambil jam tangannya nih. Oke, ini aku sita. Aku udah jujur dan katakan semuanya. Apa aku udah boleh pergi? Kau nggak boleh pergi. Bukankah kau pandai memijit kaki? Aku kekurangan pelayan di sini. Jadi, aku ingin memperkerjakan kau di sini. Dan akhirnya, dia jadi tukang pijit, guys. Selamat datang di Flower Moon Night. Tolong ambil kartu antrian. Pelayan nomor 8. Sekarang giliranmu. Hah? Wadah. Si Huang berkata, gimana? Nyaman. Terapi kaki butuh keterampilan. Kenali kekuatan kaki dan mulai. Si customer berkata, begitu ya? Banyak sekali tahapannya. Iya, aku seorang profesional soalnya. Lalu kita melihat nih, sekretaris Tulala yang sedang menelpon nih. Yang ditelepon berkata, sekretaris tuh, aku ingin memberitahumu. Baik, lalu bos biarkan. Nah, kita lihat nih. Nah, selesai. Tulisannya nih, Strategic Investment Project of Haicheng University. Artinya kalau Indonesia itu apa ya? Strategi investasi. Jadi kayak project strategi investasi untuk Universitas Haicheng, kurang lebihnya. Kita kembali lagi nih ke Xiaoke. Oke, terima kasih. Xiaoke sudah berada di Universitas Haicheng. Sudah lama sekali aku nggak bertemu Yu Chao. Apakah dia merindukanku? Kita melihat nih, Yu Chao masih ada nih dikejar-kejar sama si Mau. Ya, Mau. Yu Chao, hari ini adalah hari ke-100 kita kenalan dan jadian. Apa kau ingat? Hah? Jadian? Sejak kapan? Yu Chao, di matamu selalu ada Xiaoke. Kenapa kau mengabaikanku? Tapi selama aku kembali ke masa lalu, aku bisa memaafkanmu. Lalu tiba-tiba ada yang berkata, bunga seperti ini mau ambil hati perempuan. Jelek sekali. Lalu si Mau ditarik nih. Ternyata itu adalah si Cicen, guys. Cicen berkata, Yu Chao, aku menyukaimu sejak lama. Maukah kau menjadi pacarku? Kita melihat nih, si Mau diangkat pakai satu tangan. Ya Tuhan, aku rasa sayanganku semakin sulit. Kenapa harus Cu Cicen? Apa nggak ada sayangan yang lain? Hei, kenapa kalian diam aja? Tolong aku. Gila, badannya gede banget, bos. Apa kau pernah berkelahi? Enggak. Kau juga nggak mungkin bisa kalahkan dia, kan? Iya, aku nggak mungkin sanggup. Kabur. Menyerahlah. Kau nggak sebanding denganku. Dan si Mau dihempaskan ke tanah. Hidupku penuh dengan derita. Lalu si Cicen maju nih. Yu Chao, ini adalah koleksi dari Chiang Shidanton mungkin ya, karena kan ini kan Chiang Shidanton Art. Kalau art kan bahasa Inggris, jadi Mimin asumsikan cara bacanya Inggris, berarti Shidanton Art. Kau cocok memakainya. Hei tuh, jam tangan itu bernilai sekitar 1 juta dan itu digandakan. Ini benar-benar gak masuk akal. Cu Cicen nggak manusiawi. Sayangnya aku nggak tertarik. Dalam hati Yu Chao mewah dan berkilau. Ini
Aku berikan ini hanya sebagai tanda kalau aku menyukaimu. Seperti malam yang indah di bulan purnama. Terimalah Yu Chao. Terima. Dalam hati Yu Chao, seandainya aja dia adalah... Tiba-tiba, awas, kebakaran. Ada yang bawa fire extinguisher guys, dan disemprotin ke si Cichen. Hah, apa-apaan ini? Oke, bagus. Terima kasih bos. Ternyata itu adalah Xiaoke. Siapa yang berani melakukan ini kepadaku? Hah? Apa kau bosan hidup? Kenapa? Apa kau baik-baik aja? Hah? Aku pikir siapa? Ternyata menantu Chao. Apa kau juga ingin mendapatkan wanita ini? Lalu Yu Chao langsung pergi nih ke Xiaoke. Xiaoke, kau di sini? Xiaoke membahas Cichen. Bukan kampus. Kenapa enggak? Hah? Lalu si mau pergi nih ke Xiaoke. Xiaoke, akhirnya kau datang juga. Kalau kau telat sedikit aja, dia akan mengambil Yu Chao. Apa kau pantas bertarung denganku? Kalian bisa apa, ha? Dasar dua orang miskin. Terlalu berat bersaing dengan jam mewah itu. Oh, jam tangan. Aku juga punya. Hah? Jam tangan? Emangnya kau bisa beli jam tangan Swiss? Berapa banyak uang yang istrimu berikan tiap bulan? Waduh, ternyata dia gunakan uang istrinya untuk hadiah wanita lain. Aku rasa jam tangannya palsu. Hei, diam kalian semua. Aku nggak butuh jam tangan mewah. Lalu ini Xiaoke membukanya nih. Ini kalau aku yang bawa, ini untukmu. Apa kau suka? Wah, ini apa itu jam tangan legendaris itu? Graph Diamond Fantasy Watch 110 karat berlian berwarna. Waduh, 110 karat. Karatannya ada 110. Hah, itu adalah jam tangan termahal di dunia. Harganya bernilai melebihi barang antik. Wah, indah sekali. Aku suka. Dasar munafik. Aku gak akan bisa melawan. Aku miskin. Hidupku gak ada artinya. Lalu si siapa? Si Yu Chao mau melepas jamnya nih. Tapi ini terlalu mahal. Aku nggak bisa menerimanya. Tapi Xiaoke menahannya nih. Menurutku, lebih mahal lebih baik. Dan kau akan terlihat semakin cantik. Duh, jadi malu. Aku hanya wanita biasa. Yu Chao, ada apa denganmu? Apa kau baik-baik aja? Jangan banyak bacot. Jika aku memakainya, bagus juga. Xiaoke, di mana-mana kau selalu menentangku. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Kau patahkan tangan dan kakinya. Jangan beri ampun. Lalu Yu Chao berkata, orang ini sangat kuat. Lalu datang nih dua orang. Seseorang berkata, halo, siapapun kau, dilarang keluar masuk area kampus enaknya. Yang kiri berkata, dilarang berkelahi di kampus. Yang kanan tuh kakaknya si Liu Shan, kakaknya ya. Sebagai petugas keamanan, kami hanya ingin memastikan semuanya aman. Dan kau sebaiknya cepat keluar dari sini. Oke, terima kasih. Kau jangan keras kepala. Ini tugas kita menjaga kampus. Gak ada hubungannya denganmu. Berisik sekali. Kita melihat nih, yang agak gendut nih, dia maju nih menendang si orang dari si Chu Cichen ya. Dasar pria tuli. Rasakan ini, dia menendang. Tapi kakinya langsung ditangkap dan kakinya diserang nih. Ini maumu. Krak. Dan ternyata diserang sampai kakinya patah. Terlalu gegabah. Lalu kita melihat nih, si kakaknya Liu Shan maju. Bajingan, mati kau. Beraninya buat keributan di Universitas Haicheng. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.